Iwan Hendri Wardana selaku Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Kepala Bidang Perlindungan Kebudayaan Bapak Norviadi S. Husodo, Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Bapak Arif Rahman, Kepala Sudin Kebudayaan Kota Jakarta Selatan Bapak Pusla Dirjaya. Yang kami hormati Bapak Usman Manor selaku moderator hari ini. Yang kami hormati Ibu Irini Dewi Wanti selaku Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemdikbudristek RI selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Fitra Arda selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek RI selaku narasumber. Yang kami hormati perwakilan undangan yang berasal dari Sanggar Silat di DKI Jakarta, serta selamat datang kepada para peserta webinar Dinas Kebudayaan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah, kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun secara hybrid pada hari ini. Semoga nanti ilmu yang disampaikan oleh para narasumber dapat bermanfaat dan juga dapat diimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari. Mohon izin berpantun kembali. Belanja ke Tanah Abang, ampe ngantri. Pulangnya melipir dulu ke Cikini. Perkenalkan Aye Awalia Rizka Safitri, Duta Museum DKI Jakarta sebagai MC hari ini. Acara webinar Dinas Kebudayaan hari ini tanggal 30 November 2021 mengusung tema perlindungan objek kebudayaan dengan subtema upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal kebudayaan. Mohon izin berpantun kembali, pergi ke restoran pesennya gulai. Jangan lupa ditambah sambal roa. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca doa. Membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin ya Robbal Alamin. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, memasuki agenda selanjutnya,
yaitu sambutan sekaligus pembukaan kegiatan webinar perlindungan objek kebudayaan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Sekaligus dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kepada Bapak Iwan Henry Wardana. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kalau tadi MC-nya pakai pantun, kadisnya boleh pakai pantun juga. Ini soalnya udah ditulis nih. Jalan-jalan ke pasar minggu, nyobain kebaya sama batiknya. Jangan lagi kita kelamaan menunggu. Nyok, kita mulai webinar. Sekarang ciptaan sendiri. Harta sebenarnya bukan kekayaan. Kesehatan adalah yang utama. Salam santun dari Dinas Kebudayaan, dengan webinar kita selalu bersama. Yang terhormat para narasumber, Bapak Fitra Arda, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang kedua, Ibu Irini Dewi Wanti, Direktur Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Fitra Arda dan Ibu Irini Dewi Wanti sudah berkenan menyediakan waktunya untuk kita hari ini. Kemudian Bapak Usman Manor, yang terhormat Bapak Usman Manor ini tokoh muda, saya kenal dekat. Beliau ada di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku moderator pada pagi hari ini. Juga ada Duta Museum, Saudari Awalia, Rizka, dan para peserta webinar, para pengurus sanggar yang ada di lingkungan DKI Jakarta. Apa kabar abang-abang? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Puji syukur kita sampaikan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas hidayah dan inayahnya kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan webinar pelindungan kebudayaan. Ini webinar yang ke-8, ya, artinya webinar yang terakhir di tahun anggaran 2021. Apa yang dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan pada webinar yang ke-8 ini, dari 1 sampai 8 diinisiasi oleh Bidang Pelindungan Kebudayaan. Ini Pak Norviadi, di bawah pimpinan Pak Norviadi. Beliau berhalangan hadir karena beliau sedang melaksanakan kegiatan seleksi terbuka. Seleksi terbuka untuk eselon 2. Mari kita doakan, ada 2 orang nih sebenarnya, Pak Norviadi dan Ibu Ati ya. Mudah-mudahan kedua orang keluarga kita dari Dinas Kebudayaan lulus dalam kondisi nilai yang terbaik dan terpilih dan menjadi eselon 2. Kalaupun tidak dapat, kita tetap mendoakan semoga Bu Ati dan Pak Norvi tetap diangkat derajatnya, dicukupkan rezekinya sesuai dengan keridhaan Allah, gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu, dan tetap menjadi anggota keluarga besar Dinas Kebudayaan. Bapak Ibu peserta, hadirin sekalian, khususnya yang ada di sini dan juga yang ada dalam kegiatan webinar dan aktif dalam kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Ini satu kehormatan, satu kebanggaan, satu kebahagiaan kita bisa berkumpul di sini dalam suasana masih pandemi walaupun sudah pada tahapan level 1. Kehadiran COVID atau pandemi ini memang tidak diduga. Tapi kita harus bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya gimana? Posisinya. Dengan kondisi pandemi ini, mau nggak mau kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Kebudayaan dan juga kegiatan Bapak Ibu sekalian, akhirnya menggunakan penggunaan ilmu dan teknologi.
pakai Zoom meeting, pakai kegiatan live virtual, dan lain-lain. Secara tidak langsung ini kegiatan sedikit memaksakan, suka tidak suka, ada unsur pemaksaan kepada kita semua untuk tetap belajar berkaitan penggunaan ilmu teknologi itu. Ilmu teknologi semakin naik, dia tidak akan pernah mundur. Tidak akan pernah mundur. Untuk itu adalah kewajiban dari orang per orang untuk mampu menyesuaikan kondisi perkembangan ilmu teknologi itu. Kalau dia tidak bisa ngikutin, berarti dia sudah mundur selangkah. Karena terus berjalan. Di satu sisi, kemajuan perkembangan ilmu teknologi ini harus dipahami berkaitan dengan faktor-faktor kesenian, kebudayaan, dan juga kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Terutama berkaitan dengan webinar kali ini. Sadar nggak sadar bahwa perkembangan ilmu dan teknologi kita dihadapkan satu permasalahan tersendiri. Permasalahannya apa? Ada yang disebut dengan revolusi informasi digital. Ini revolusi informasi digital, bukan? Karena semua kegiatan nggak bisa lagi berinteraksi sosial seperti dulu-dulu. Kita menggunakan teknologi informasi. Nah, permasalahan timbul buat kita selaku manusia, terutama yang anak-anak muda, ini perlu dipikir juga ini mengenai revolusi industri digital ini. Kita harus bisa memahami posisi ruang, di mana ruang privat dan di mana ruang publik. Karena penggunaan informasi digital ini menuntut seseorang untuk memahami lebih jauh posisi dia, kemudian melakukan kegiatan dan berada di posisi apakah dia di ruang privatnya, privasinya, atau di ruang apa yang disebut dengan ruang publik. Dengan kecanggihan ilmu dan teknologi, bukan tidak mungkin kondisi-kondisi peristiwa-peristiwa yang sifatnya privacy, ruang privat itu, bisa terekspos dan menjadi konsumsi publik hanya karena satu klik saja. Bisa dipahami maksudnya ya? Kecanggihan ilmu dan teknologi itu harus dipahami, sehingga harus ada prinsip kehati-hatian. Ini bukan saja untuk orang yang muda, tapi juga orang-orang yang sudah senior, karena mau nggak mau penggunaannya harus tetap dilakukan. Ruang privat dan ruang publik itu harus diketahui bersama. Kemudian juga bagaimana dengan cara-cara melindungi objek-objek kebudayaan. Tentu saja perbaikan akhlak, pemahaman ilmu dan teknologi itu menjadikan seseorang bisa lebih mengerti mana objek-objek kebudayaan yang wajib dilindungi dan bisa disampaikan kepada publik dan mana yang harus disampaikan dalam kondisi negara punya. Ngerti maksudnya? Dalam bentuk perlindungan objek kebudayaan. Di sisi lain, kecanggihan revolusi industri digital ini menimbulkan resiko. Resikonya adalah seperti ini. Dengan diiming-imingi janji-janji atau diiming-imingi keuntungan, seseorang bisa mengumbar ruang privasinya untuk dijadikan konsumsi publik. Pernah lihat, tentu ada orang-orang lihat, kita lihat banyak sekali aplikasi-aplikasi, banyak sekali kemajuan-kemajuan teknologi yang bisa dilihat, kemudian oleh orang banyak bisa melihat kondisi privasi seseorang. Bahkan bukan tidak mungkin sense of recognition itu keinginan untuk diakui.
dia bisa memperoleh, karena semua ini bisa diperoleh dengan instan, Bapak Ibu. Mereka bisa dapat uang dengan instan. Akhirnya ruang-ruang privasi pada dirinya untuk dijadikan konsumsi kepada publik. Nah, ini menjadikan satu hal concern kita para pelaku seni budaya untuk berhati-hati dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pembetulan akhlak. Kemudian juga objek-objek yang mesti kita lindungi. Apa aja dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada berapa objek pelindungan kebudayaan? Ada 10 objek. Ada manuskrip. Ada kegiatan-kegiatan tradisional, tradisi-tradisi lisan. Secara tidak langsung Dinas Kebudayaan sudah melakukan penelitian di bawah bidang pengembangan. Sebanyak 39% kegiatan seni dan budaya yang ada di Betawi terancam tidak terawat, bahkan dikhawatirkan punah. Ini jangan main-main nih. Karena kondisi pandemi, kemudian kita tidak teruskan, kita tidak rutinkan kegiatan, sudah ada penelitian di bukunya Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, dari 100% kegiatan seni tari yang ada di DKI Jakarta, sebanyak 39% itu tidak terawat, dikhawatirkan hilang, bahkan terancam punah. Penyesuaian atau bentuk-bentuk adaptabilitas dan fleksibilitas itu sangat diperlukan menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Terlebih pada masa pandemi, para pekerja seni budaya tidak bisa melakukan kegiatan ekspresi berkesenian, betul ya? Dibatasi. Untuk itulah kawan-kawan para pekerja seni, para pegiat seni, khususnya tradisional, ada upaya-upaya melindungi objek-objek kebudayaan itu. Apa jadinya ke depan ternyata palang pintu, bukan jangan sekarang. Karena kita jarang pakai, jarang gunain, nggak ada ini. 5 tahun, 10 tahun lagi kita orang, semua anak-anak nggak ada yang tahu apa itu palang pintu. Tradisi apa itu? Di tempatnya Bang Hasan, orang nggak tahu lagi upacara tradisi nganten temat dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalau nggak diterusin. Upaya-upaya pelindungan kebudayaan itu mutlak dilakukan dan bukan hanya dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan selaku unsur pemerintah, tapi juga unsur-unsur organisasi kemasyarakatan. Dan yang menjaga yang memahami sebuah kondisi di mana revolusi digital ini sedikit banyak memaksa kita melakukan pertemuan menjadi seperti ini. Dan kita harus bisa membiasakan diri dengan kondisi seperti ini. Ini yang disebut normal baru itu seperti ini. Untuk itu, upaya-upaya pelestarian mengamankan atau melindungi objek kebudayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan kita sehari-hari, khususnya di kegiatan Dinas Kebudayaan. Hari ini kita akan belajar banyak, terutama dari tokoh-tokoh yang akan mengisi webinar nanti. Ini adalah tokoh-tokoh yang memberikan masukan, saran, kritik yang pastinya konstruktif buat kita semua. Konstruktif itu dalam arti kata membangun, bagaimana menyempurnakan upaya-upaya yang tengah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan juga para pelaku seni budaya, juga dari organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Kebudayaan Betawi. Untuk itu, atas nama jajaran di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, keluarga besar Disput, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya yang menjadi pembicara atau narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Kita belajar dan harapannya setelah pelaksanaan webinar ini,
ada sebagian ilmu-ilmu yang di-share atau yang dibagikan oleh pembicara menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan tentu saja bagi pembicara membawa berkah yang lebih baik buat para pembicara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar pelaksanaan pelindungan objek kebudayaan yang diinisiasi oleh Bidang Pelindungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Henry Wardana selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis sertifikat penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2020, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis baju silat dan juga rompi pengawas ondel-ondel. Dimohon untuk kepada perwakilan masing-masing sanggar dapat maju ke depan panggung. Saya akan panggil yang pertama Silat Sutra Baja, Bapak Ferry atau yang mewakili dipersilahkan. Selanjutnya Sanggar Gerak Saka, Bapak Andri atau yang mewakili dipersilahkan untuk naik ke panggung. Sanggar Sutra Baja, Bapak Ferry Lukmansyah atau yang mewakili. Sanggar Beksi Merah Delima, Bapak Haji Muali Yahya atau yang mewakili. Sanggar Mustika Kuitang, Bapak Kombes Zarkasih atau yang mewakili. Sanggar Betawi Condet, Bapak Hasan atau yang mewakili. Sanggar Betawi Sipitung, Bapak Haji Bahtiar atau yang mewakili. Sanggar Perisai Kebudayaan dan Seni, Bapak Primulya Priyadi atau yang mewakili. Sanggar Generasi Muda Budaya Betawi Semangat Bermartabat dan Taat, Bapak Ridwan Syah atau yang mewakili. Sanggar Lenggang Betawi atau Sanggar Silat Sabeni, Bapak Imam Ansori atau yang mewakili. Sanggar Perguruan Seni Bela Diri 3 Berantai, Bapak Yayo atau yang mewakili. Dan Sanggar Pusaka Jakarta, Bapak Haji Pahmi. Untuk rompi pengawas ondel-ondel, dipersilakan kepada Lembaga Kebudayaan Betawi untuk dapat mewakili. Baik, dipersilakan untuk naik ke panggung. Sudah lengkap semua? Baiklah, dimohon kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Umum LKB, Kabid Perlindungan Kebudayaan, Kabid Pengembangan Kebudayaan, Kepala Sudin Kebudayaan Kota Jakarta Selatan untuk dapat melakukan penyerahan simbolis ke podium. Dan kami mohon kepada tim petugas yang membantu penyerahan simbolis untuk dapat segera maju ke depan. Silakan Bapak dan juga para mbak-mbak cantik. Yang pertama, penyerahan sertifikat terlebih dahulu. Penyerahan sertifikat penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2020 diberikan kepada perwakilan Silat Sutra Baja yang diketuai oleh Bapak Ferry. Semoga dengan acara ini kita dapat melestarikan budaya di DKI Jakarta dan juga di Indonesia. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan simbolis baju silat oleh Kepala Dinas yang didampingi oleh Sekretaris Umum LKB, Kabid Perlindungan Kebudayaan, Kabid Pengembangan Kebudayaan, dan Kepala Sudin Kebudayaan Kota Jakarta Selatan. Silakan untuk para dokumenter untuk dapat memfoto.
Untuk rompi pengawas ondel-ondel ini diberikan penyerahan secara simbolis kepada LKB untuk nantinya didistribusikan kepada komunitas ondel-ondel. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Perlindungan Kebudayaan DKI Jakarta, Kabid Pengembangan Kebudayaan DKI Jakarta, dan Kepala Sudin Kebudayaan Kota Jakarta Selatan, serta Sekretaris Umum LKB. Kepada para undangan, dimohon untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari masing-masing sanggar. Beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Dan terima kasih kepada petugas tim yang terkait. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan banyak sekali acara untuk dapat memajukan perlindungan objek kebudayaan. Semoga budaya kita dapat terlestari dan juga terlindungi. Baik, Bapak Ibu, sebelum memasuki acara inti, yaitu webinar perlindungan objek kebudayaan, izinkan saya membacakan profil singkat dari moderator pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Usman Manor, S.Hum MM. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Universitas Indonesia, jurusan Sejarah, kemudian dilanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia, jurusan Magister Manajemen, dan sekarang Bapak Usman menjabat sebagai analis sumber sejarah di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemko PMK. Dan beliau juga aktif melakukan penelitian di LIPI. Baik, untuk memasuki acara inti ini, selanjutnya akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa, Bapak Usman Manor S.Hum MM. Kepada Bapak Usman Manor S.Hum MM, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Karena berkat perkenan dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara webinar yang sangat luar biasa ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, webinar kita mengangkat tema tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal kebudayaan. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya mengucapkan pantun untuk
MC kita yang sudah sangat luar biasa mengawali acara kita pagi ini, yaitu Mbak Awaliyah Rizka, Duta Museum Provinsi DKI Jakarta. Duta Museum cantik Mbak Bidadari, membuat mata kita tak lepas memandangi. Indonesia menyimpan berjuta memori, sangatlah sayang apabila tidak diteliti. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini ada dua narasumber yang akan memaparkan mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Ibu Irini Dewiwanti, yaitu Direktur Perlindungan Kebudayaan, yang akan membahas mengenai penetapan warisan budaya tak benda dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selamat pagi Ibu Irini, salam sehat. Selamat Semoga pagi Pak Usman. salam sehat selalu Ibu. Amin, sama-sama. Dan yang kedua nanti dilanjutkan dengan Bapak Fitra Arda, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang akan memaparkan mengenai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan implementasinya bagi pemerintah daerah. Sebelum dilanjutkan dengan pemaparan dari Ibu Irini, mohon izin Ibu, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Beli mangga di Fatmawati, jangan lupa mampir ke Lembaga Kebudayaan Betawi. Bapak Iwan Henry Wardana yang baik hati, terima kasih sudah mempertemukan kami. Nasi goreng dimakan pakai acar, kurang lengkap kalau tidak ditambahkan bakmi. Senang hati berkegiatan melalui webinar, kita berusaha aktif di tengah pandemi. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membacakan biodata dari Ibu Irini. Ibu Irini adalah Direktur Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Beliau lahir di Medan 23 Mei tahun 1971. Pendidikan beliau S1 Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara. Mohon izin Ibu, kita satu jurusan Ibu. Dan kemudian beliau melanjutkan S2 Magister Studi Pembangunan di Universitas Sumatera Utara. Sebelum beliau menjabat sebagai Direktur Perlindungan Kebudayaan di Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, beliau sebelumnya adalah Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumatera Utara dari tahun 2013 sampai 2021. Pastinya beliau sudah sangat paham bagaimana nilai budaya, bagaimana kebudayaan. Tanpa menunggu lama-lama, izinkan saya berpantun lagi Ibu. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa jajan makanan. Tanpa perlu menunggu lama, Ibu Irini Dewiwanti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Ibu. terima kasih ya. Terima kasih Pak Usman. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya membawakan pantun karena semuanya tadi berpantun. Monggo Ibu. Sarapan pagi makan ketan, mengais rezeki untuk makan nasi. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi presentasi hari ini. Kemudian, turun hujan sejak kemarin, ketika hujan suka melamun. Melihat semangat para peserta, saya sapa dengan salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Baik, mungkin saya harus menyapa dulu penghormatan saya kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana, kemudian dan seluruh tentu pejabat di jajaran Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Penghormatan saya kalau ada Pak Fitra Arda, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek kalau sudah bergabung, dan juga para budayawan di Provinsi DKI Jakarta serta seluruh peserta kegiatan webinar yang berbahagia. Baik, saya langsung aja menyampaikan apa yang diamanatkan dari panitia, di mana saya diminta untuk menyampaikan tentang penetapan warisan budaya tak benda dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kita mulai berbicara tentang penetapan warisan budaya tak benda dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, maka
tentunya kita memahami terlebih dahulu tentang apa itu kebudayaan. Jadi kalau kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kenapa? Karena kebudayaan itu memiliki 3 wujud, yaitu pertama itu adalah ide, kemudian aktivitas, dan yang ketiga itu adalah wujudnya berupa hasil dari ide, aktivitas yang menghasilkan benda wujudnya. Nah, ketiga hal ini itulah yang nantinya disebut kebudayaan. Nah, ketika tentunya orang memikirkan atau punya gagasan dan kemudian itu diolah dalam bentuk aktivitas dan menghasilkan suatu benda, jadi satu rangkaian. Nah, kemudian ini kan berasal dari semua masyarakat, semua pelaku. Dalam hal ini kalau kita bicara dalam konteks Nusantara, maka kita begitu banyaknya tentunya kita punya berapa tuh suku bangsa. Nah, di dalam suku bangsa itu pasti ada semua punya kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, budaya yang berasal dari semua suku bangsa di Indonesia dan melalui proses berinteraksi, kemudian berinteraksi antar kebudayaan satu dengan yang lainnya, antar daerah satu dengan yang lainnya, dan kemudian hidup dan berkembang di Indonesia, itulah menjadi kebudayaan nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Kemudian kenapa gitu? Kenapa undang-undangnya namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan? Nah, kita melihat bahwa jauh sebelum tentunya lahirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kita punya Undang-Undang Dasar 1945, pasal 32 ayat 1. Negara yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi dengan kata memajukan kebudayaan, maka sangat jelas bahwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 adalah bagaimana negara, bagaimana kita semua, artinya pemerintah, masyarakat, itu secara bersama mengemban amanat ini untuk melakukan pemajuan kebudayaan. Nah, pemajuan kebudayaan sendiri adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di Indonesia di tengah peradaban melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, keempat hal inilah yang selalu disebut juga dengan pelestarian atau pelestarian kebudayaan. Lanjut. Kemudian di dalam Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadis. Tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional. Tetapi yang 10 ini bukan berarti terpisah-pisah. Cara memahaminya adalah bahwa dari mulai tradisi lisan sampai dengan mungkin yang ke-10 olahraga tradisional itu sebenarnya semua saling berkaitan. Jadi jangan dianggap bahwa 10 objek ini adalah bagian yang terpisah-pisah. Enggak. Ketika kita bicara tentang adat istiadat atau ritus gitu, maka di dalamnya kalau adat istiadat, kita itu mengenal adanya tradisi lisan sebelum kita melaksanakan misalnya upacara yang berkaitan dengan kebudayaan, biasanya dilakukan pantun gitu ya. Pantun itu bagian dari tradisi lisan. Pengetahuan tradisional misalnya, pengetahuan tradisional juga ada kaitannya. Dari mana asal usul pengetahuan tradisional? Misalnya dari manuskrip. Jadi ini enggak bagian yang terpisah-pisah. 1 sampai dengan 10 berkaitan langsung ataupun beririsan dengan satu sama lain. Nah, objek pemajuan kebudayaan inilah adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Baik, lanjut. Kemudian, lanjut nih slide-nya. Nah, di dalam tadi kita katakan ada 4 saran dari pemajuan kebudayaan.
pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Nah, kita fokus kepada pelindungan karena nantinya kita akan bicara mungkin atau mungkin dari sisi yang lain nanti Pak Sesdijen juga mungkin akan menyinggung. Tapi saya akan fokus kepada pelindungan kebudayaan karena kita kaitkan nanti tentunya dengan masalah penetapan warisan budaya tak benda. Nah, di dalam pelindungan ada 5 aspek yang dilakukan. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sendiri. Dan juga nanti saya jelaskan juga tentang turunan atau peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Yang pertama, inventarisasi. Inventarisasi, kalau bicara tentang inventarisasi, maka yang terpikir pada kita pasti adalah tentang data, gitu. Jadi benar, inventarisasi itu mulai melakukan pencatatan, kemudian pendokumentasian. Apa yang dicatat dan apa yang didokumentasi? Tentunya segala hal yang berkaitan dengan objek kemajuan kebudayaan tersebut. Nah, kemudian ada pengamanan. Pengamanan ini tentunya apa? Pengamanan ini adalah dalam rangka mencegah pihak asing melakukan klaim kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan dan memasukkan hasil inventarisasi. Tadi kan kita bicara, jadi ada kaitannya. Nah, kemudian untuk apa gitu? Ketika kita punya data, pengamanannya bentuknya wujudnya seperti apa? Maka untuk ketika kita akan menetapkan dia sebagai cagar budaya atau warisan budaya tak benda. Kemudian pada tingkatan yang lebih tinggi dilakukan apa? Diusulkan sebagai warisan dunia. Kemudian ada pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Nah, saya fokus kepada 2 hal ini, inventarisasi dan pengamanan. Baik, lanjut. Nah, kemudian kita bicara tentang payung hukum yang kedua tadi inventarisasi dan pengamanan. Di dalam tentunya ini tadi ada peraturan pemerintah tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tadi. Nah, itu bisa dibaca pada pasal 17 bahwa inventarisasi objek pemajuan kebudayaan itu meliputi tahapan mulai mencatat, penetapan, dan pemutahiran data. Nah, inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu. Beberapa waktu yang lalu kita mengundang provinsi-provinsi di Indonesia terkait dengan sosialisasi inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan. Nah, karena apa? Karena ini selain amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan juga peraturan pemerintah, juga tentunya ini adalah langkah awal sebelum kita melakukan penetapan dari objek pemajuan kebudayaan itu sebagai warisan budaya tak benda. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian pasal 37 itu tentang pengamanan objek pemajuan kebudayaan. Itu dilakukan dengan cara mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagai dimaksud pada pasal 35, nanti bisa dilihat sendiri bahwa pengamanan objek pemajuan kebudayaan itu pertama dengan melakukan penetapan objek pemajuan kebudayaan menjadi cagar budaya atau warisan budaya tak benda Indonesia sesuai, nah ini baca yang paling penting, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti ada kaitannya, nanti akan tentunya akan dilihat sebenarnya kok ada WBTB, kok ada objek pemajuan kebudayaan yang mana nih, nanti di slide berikutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, baik, lanjut. Kemudian, ya, nah, tentang warisan budaya tak benda. Apa sih warisan budaya tak benda? Nah, bisa dibaca bahwa warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage merupakan warisan budaya yang bersifat tak dapat dipegang, intangible atau abstrak, dapat berlalu dan hilang seiring dengan perkembangan zaman, dapat pula didefinisikan sebagai seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkret dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku struktur lain. Nah, jadi kalau misalnya tarian ada pelakunya, kita bisa melihat, kita bisa rasakan
Tetapi tarian itu bisa setelah penarinya berlalu belakang panggung gitu, maka yang tersisa apa? Yang tersisa adalah rasa, seperti itu. Jadi kemudian juga misalnya makanan gitu. Kalau makanan kuliner ya kan, nah kuliner itu kan ada bendanya, bisa dirasa, bisa dipegang gitu. Tetapi setelah nikmatnya dia bisa berlalu gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ada pasal 2 ayat 2 Konvensi UNESCO tahun 2003. Nah, Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNESCO melalui Perpres nomor 5 tahun 2007 tentang pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Jadi konvensi untuk pelindungan warisan budaya tak benda. Sehingga ada yang bunyinya ini warisan budaya tak benda itu segala praktek representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta alat-alat atau benda alamiah, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komunitas. Jadi ini memang diakui oleh komunitasnya atau kelompok masyarakat dan ataupun perseorangan sebagai warisan budaya mereka gitu. Jadi diakui dan juga tentunya dilakukan atau diwariskan secara generasi ke generasi. Nah, bahkan senantiasa diciptakan kembali dalam berbagai komunitas kelompok. Jadi kalau bedanya gitu, ketika cagar budaya misalnya, cagar budaya itu dibuat kembali, itu kan berarti bukan cagar budaya, tetapi itu replikanya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau warisan budaya tak benda ini nggak ada replika. Kalau misalnya pun ya tentunya ritus perayaan yang dilakukan pada mungkin 2 generasi yang lalu, tetapi sekarang masih dilakukan, ya itu tetap warisan budaya tak benda gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, lanjut. Nah, ini tadi saya katakan, keterkaitan apa sih OPK, apa sih WBTB. Nah, di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 4 ada disebutkan tujuan pemajuan, tentang tujuan pemajuan kebudayaan. Salah satunya itu ada 10, kalau nanti buka lagi undang-undang kalau mau baca ulang. Salah satunya adalah tujuan pemajuan kebudayaan mewariskan budaya bangsa. Jadi kata mewariskan itu punya kaitan erat tentu dengan warisan apa ya? Warisan budaya ya, seperti itu. Dan juga ini diatur dalam PP 87 tahun 2021 pasal 37 tadi di depan sudah ada slide-nya. Kemudian untuk provinsi-provinsi, kabupaten kota di dalam isi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga ada menyebutkan tentang PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah, apa itu PPKD? Bagaimana tentunya diketahui, dipahami bahwa PPKD itu adalah dokumen yang disusun oleh provinsi-provinsi mulai dari kabupaten kota sampai dengan provinsi. Itu adalah sebagai bagian dari dokumen perencanaan tentang pemajuan kebudayaan di daerah. Isinya apa gitu? Isinya ya inventarisasi data tentang objek pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan yang ada di seluruh provinsi yang menyusun PPKD tersebut. Nah, kemudian kok apa kaitannya OPK dengan WBTB? OPK dan WBTB itu sama, itu sama. Namun tentunya ketika misalnya dia masih di dalam objek pemajuan kebudayaan, itu belum tersisir lagi, belum ini lagi menjadi kalau kita nanti ada slide-nya lagi, itu bahwa WBTB itu kan memiliki 5 domain. Nah, di 5 domain ini sebenarnya semua memuat tentang objek pemajuan kebudayaan. Jadi OPK dan WBTB itu sama sebenarnya. Nah, ini terus kemana gitu inventarisasi ini? Gitu. Di mana semuanya? Nah, semuanya ini tentunya di dalam data satu sistem pendataan terpadu. Sistem pendataan terpadu, jadi data-data yang terkumpul baik dari kementerian atau lembaga, dari pemerintah daerah, kemudian apakah dari data itu ada di swasta misalnya, ya lembaga-lembaga survei, lembaga-lembaga yang mempunyai apa namanya
mempunyai pendataan yang terkait dengan kebudayaan, kemudian data yang ada pada komunitas, dan lain sebagainya. Ini terhimpun dalam satu sistem pendataan kebudayaan terpadu. Nah, bagaimana di kebudayaan? Di kebudayaan nantinya mempunyai sistem pendataan atau big data yang disebut data pokok kebudayaan. Nah, kemudian kaitannya tentunya dengan Perpres nomor 5 tahun 2007 tentang yang tadi saya sebutkan bahwa kita sudah meratifikasi nih untuk mengatur tentang warisan budaya tak benda di Indonesia melalui Perpres nomor 5 tahun 2007. Nah, semua tentunya tadi kan ini kaitannya adalah ketika kita melakukan inventarisasi kan ada dua hal tadi. Yang pertama kita melakukan pelindungan, maksudnya melakukan pelindungan kan ada dua hal tuh. Yang pertama adalah melakukan inventarisasi, yang kedua pengamanan. Nah, bentuk pengamanan itu kan sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu. Nah, terkait dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kita juga ada yang mengatur, ada Perpres yang mengatur tentang WBTB Indonesia. Nah, inilah karena kita sudah meratifikasi. Jadi dasarnya adalah Perpres nomor 5 tahun 2017. Kemudian juga ada Permendikbud 106/2013 yang mengatur tentang pelaksanaan pengusulan sampai dengan penetapan warisan budaya tak benda. Jadi pada akhirnya tentunya penetapan warisan budaya tak benda adalah bagian dari rangkaian dan merujuk pada keterkaitan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, amanat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi itu kalau ada catatan di bawah bahwa pengamanan dilakukan penetapan objek salah satunya melakukan penetapan objek pemajuan kebudayaan menjadi cagar budaya atau warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi ini adalah tentunya sekali lagi kalau kita bicara tentang penetapan WBTB itu adalah amanat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang berproses dan juga tentunya dikuatkan lagi melalui Perpres dan Permendikbud seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ya azas legal formal ya tentu ini kalau 1 sampai 8 bukan berdasarkan urutan dari ini ya, dari level tertinggi misalnya gitu untuk azas legal formal, tetapi yang tentunya ini adalah legalitas yang awalnya keluarnya seperti apa sih, semua sampai kepada akhirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, tentunya mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 tentang hak cipta. Jadi hak cipta itu boleh dibuka lagi, Undang-Undang tentang ini hak cipta ini juga menyangkut masalah tentunya kekayaan intelektual, kemudian juga ya yang mengatur tentang berbagai undangan tentang yang terkait dengan yang pada akhirnya terkait juga tentang warisan budaya Indonesia, kemudian perjanjian kerjasama, ini semua memang berproses ya. Kemudian sampailah, saya nggak membacain lagi, tadi udah saya singgung-singgung. Jadi pada akhirnya semua azas legal formal ini mengatur, merujuk kepada kenapa kita harus melakukan penetapan warisan budaya tak benda tersebut. Baik, lanjut. Kemudian bercerita tentang lanjut slide-nya, Mbak. Putus ya? Enggak. Kayaknya ada tadi yang ini ya. Berapa saya? Nah, ini. Nah, kita bicara tentang perkembangan WBTB sendiri. Nah, kegiatan pencatatan warisan budaya tak benda ini sebenarnya dilakukan sejak Indonesia merdeka, jauh sebelum itu. Nah, tahun 1976 itu saat itu pernah diusahakan pencatatan warisan budaya tak benda, walaupun namanya belum warisan budaya tak benda, yaitu melalui proyek inventarisasi dan dokumentasi daerah. Nah, ini adalah proyek inventarisasi dan dokumentasi daerah ini menghasilkan berbagai buku-buku yang terkait dengan warisan budaya di tiap-tiap daerah di Indonesia. Kemudian tahun 91 sampai 99
ini kita sebenarnya juga sudah punya sistem informasi kebudayaan terpadu gitu. Nah, walaupun karena tentunya keterbatasan teknologi dan sistem yang masih sangat sederhana ini, sehingga sistem ini baru dirancang dibuat, tapi tentunya ya karena memang sekali lagi teknologinya juga masih sangat sederhana, sehingga untuk mengakses ini juga masih sangat terbatas. Nah, kemudian ada lagi kegiatannya dengan istilahnya peta budaya. Peta budaya ini juga kita memetakan untuk semua potensi dan juga kekayaan budaya benda Indonesia di seluruh Indonesia, tentunya di tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia. Nah, kemudian 2009 sampai 2011 dimulailah satu kegiatan pencatatan warisan budaya tak benda Indonesia. Waktu itu juga karena di kebudayaan ini juga pernah ada dulu namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata atau Kementerian Kebudayaan Pariwisata, sehingga nomenklatur direktorat yang menangani tentang WBTB ini juga beda-beda. Ya sempat di Direktorat Tradisi, waktu itu nama Direktorat Jenderalnya NBSF, Nilai Budaya Seni dan Film, itu masih Kementerian Kebudayaan Pariwisata. Nah, pada saat itu sudah dicatatkan 2.108 karya budaya. Namun tahun 2012 ditangani lagi oleh ketika kebudayaan itu kembali lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka urusan WBTB ditangani oleh salah satu direktorat namanya internalisasi nilai budaya dan nilai budaya dan diplomasi budaya. Nah, atau kemudian namanya juga diubah lagi menjadi warisan dan diplomasi budaya. Dan tahun 2020 sampai dengan sekarang ditangani oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Kemudian sampai dengan tahun 2021, WBTB sudah tercatat 10.699 karya budaya yang sudah teridentifikasi atau dicatatkan, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Dan sudah 1.528 yang ditetapkan. Lanjut. Ini bicara tentang, kita tadi ada sebut, lanjut Mbak, ini slide-nya sebut sedikit. Nah, tadi saya katakan bahwa OPK dan WBTB itu sama kedudukannya. Kenapa? Karena melihat dari, kalau kita ingin menetapkan WBTB, biasanya tim ahli itu kan menempatkannya dalam 5 domain. Gitu. Domain warisan budaya tak benda. Yang pertama tradisi dan ekspresi lisan, kemudian seni pertunjukan, adat istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Nah, di 5 domain ini coba bahasa, puisi, cerita rakyat, itu kan semua ada di dalam objek pemajuan kebudayaan, di dalam tradisi lisan. Kemudian seperti seni udah jelas salah satu objek pemajuan kebudayaan adalah seni. Kemudian adat istiadat, ya adat istiadat juga salah satu objek pemajuan kebudayaan, ritus juga sama. Nah, pengetahuan juga, keterampilan, jadi ada teknologi, arsitektur. Nah, semua ini jadi objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya tak benda itu adalah sejajar. Baik. Kemudian lanjut. Nah, ini sudah saya sampaikan juga, warisan budaya tak benda Indonesia saat ini yang sudah dicatatkan mulai dari Aceh sampai dengan Papua itu ada 10.699 warisan budaya tak benda yang tercatatkan sampai dengan Januari 2021. Penetapannya baru aja ditetapkan 289 warisan budaya tak benda Indonesia yang nanti penyerahan sertifikatnya dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2021 nanti. Jadi kita sudah 1.528 warisan budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan. Lanjut. Kemudian lanjut. Nah, kita lihat grafiknya.
tentang pencatatan budaya tak benda, warisan budaya tak benda maksudnya di sini, mulai dari Aceh sampai Sumatera Utara. Ini berdasarkan abjad penyusunannya. DKI yang mana? DKI ini ada di 155 minimal. Ini apa ya, kalau melihat kita pada pencatatan yang dilakukan oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, nah ini masih tentunya DKI masih relatif rendah gitu. Dan juga tentunya seluruh Indonesia bisa dilihat yang tertinggi 691, yang di terendahnya itu di 113. Nah, tapi uniknya lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk penetapan DKI Jakarta ini termasuk tinggi gitu. Dari 155, tapi yang ditetapkan sudah 64, sementara yang seperti misalnya Jogja udah 600 sekian, yang ditetapkan baru 104. Nah, kenapa kan gitu? Pastinya tentunya ini adalah kerjasama dari pertama Dinas Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI, dan di wilayah DKI Jakarta itu ada salah satu unit pelaksana teknis yang membantu tentunya dalam hal bermitra dengan pemerintah daerah untuk dalam upaya mendorong penetapan warisan budaya tak benda. Untuk wilayah DKI berarti ada UPT-nya Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat. Gitu. Nah, mudah-mudahan tentunya ke depannya ini bisa terus ditingkatkan. Baik, lanjut. Ya. Untuk intangible cultural heritage, kita ada 131 negara di dunia, ya, sebagai tentunya yang meratifikasi dari juga sebagai negara yang ikut mengusulkan warisan budaya tak bendanya, gitu ya, ke UNESCO. Nah, itu ada 584 warisan tak benda dunia. Nah, 11-nya ada di Indonesia. Kemudian lanjut, nah kita lihat apa aja yang di situ. Di 11 itu, ini mulai dari pertunjukan wayang tahun 2008, keris, batik, ini diatur berdasarkan urutan tahun tentunya. Batik itu ada 2, batik ya, kemudian pendidikan batik, jadi kemudian angklung, tari saman, noken, 3 gender tari Bali, penisi, pencaksilat, dan pantun. Nah, ini sudah 11, mudah-mudahan ke depannya makin bertambah, dengan mungkin barangkali nanti ada gamelan dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian, ya, ini kita bicara kenapa WBTB itu penting. Nah, tentunya ketika kita bicara tentang warisan budaya tak benda, kita bukan hanya berhenti atau stuck pada ketika itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda milik misalnya provinsi A, B, C, dan seterusnya, atau milik dunia. Tapi justru masih banyak yang harus kita lakukan dari penetapan ini. Malah dikatakan ketika melakukan penetapan dan penerimaan sertifikat itu adalah sebagai langkah awal untuk upaya pembangunan kebudayaan. Jadi dimulai dari pembangunan sumber daya alam yang terdapat yang dapat tentunya dicapai dengan menjadikan WBTB sebagai pusat strategi pembangunan. Jadi semuanya, artinya ketika WBTB itu ditetapkan, ini melihat dari domainnya, ini bisa kemana, gitu. Strateginya kemana, strategi pembangunannya kemana. Nah, itulah tentunya WBTB yang ditetapkan itu baru langkah awal, gitu. Tapi selanjutnya adalah kita berupaya untuk bagaimana semua kebijakan itu berpihak kepada pembangunan kebudayaan atau berbasis kepada kebudayaan, sehingga kita bisa tentunya
melakukan pembangunan itu melalui sumber daya kelokalan gitu, sumber daya yang ada pada daerah yang sudah ditetapkan sebagai warisan, yang sudah memiliki, maksudnya yang sudah memiliki warisan budaya tak benda tersebut. Nah, kemudian inisiatif dan pendekatan pembangunan tentunya harus mempertimbangkan kondisi dan budaya lokal. Oleh karena itu, mengintegrasikan budaya ke dalam kebijakan dan program pembangunan secara fundamental, berkontribusi dan efektivitas dan berkelanjutan. Jadi bukan berarti stuck, tetapi bagaimana upaya kita untuk lakukan regenerasi pewarisan terhadap warisan budaya tersebut. Nah, kemudian pembangunan berkelanjutan masih ada kaitannya tentunya, karena bagaimanapun tentunya pembangunan saat ini harus tentunya bisa mendorong untuk meningkatkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi kenapa selalu dikatakan bahwa ini kaitannya dengan yang terakhir. Jadi bahwa kalaupun misalnya kebudayaan itu belum berpihak gitu ya terhadap kebijakan pembangunan di daerah. Karena apa? Karena sebagian besar menganggap bahwa kebudayaan itu adalah hanya mengeluarkan biaya tanpa ada umpan baliknya sendiri. Nah, justru ini yang harus paradigma ini yang atas pemikiran ini yang harus kita balikan, bahwa kebudayaan itu bukan biaya tetapi investasi. Jadi memang kita artinya kita berupaya pada saat ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu, bahwa kita ingin menunjukkan, kita mengatur pemajuan kebudayaan ini dalam rangka tentunya menguatkan bahwa kebudayaan ini juga tentunya bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Yang penting adalah strateginya, bagaimana tentunya bisa mengupayakan bahwa kebudayaan itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, bagian dari pembangunan. Baik, lanjut yang terakhir barangkali saya kira, nah kita masih punya permasalahan-permasalahan dengan WBTB. Ya, karena pertama ketika harus dilakukan misalnya WBTB itu harus dilakukan dengan diawali dengan inventarisasi, kemudian penetapan pun harus ada seleksi di daerah, misalnya harus ditunjuk tim untuk melakukan penyiapan dokumen-dokumen terkait WBTB, pengusulan WBTB. Nah, itu anggarannya nggak ada. Alasan di daerah semua hampir seluruh Indonesia nggak punya anggaran gitu. Kenapa? Karena dia belum masuk gitu ke dalam RPJM, dia RPJM nasional. Jadi ini jadi tidak, ketika mungkin ini dimasukkan dalam usulan program tidak diterima seperti itu. Nah, kemudian minimnya informasi tentang sejarah karya budaya dikarenakan minimnya maestro. Kita itu sangat-sangat terbatas dengan maestro daerah-daerah, padahal maestro itu adalah salah satu ketentuan yang diminta ketika kita mengisian form usulan untuk penetapan warisan budaya tak benda. Karena kalau nggak ada maestronya, bagaimana kita bicara tentang regenerasi, bagaimana kita bicara tentang keberlanjutan dari WBTB ini, gitu. Nah, sumber tertulis yang terbatas, dokumentasi berapa foto, video sangat minim. Iya, karena kan salah satu persyaratan ketika pengusulan itu harus ada kajian akademik atau kajian ilmiah. Nah, sementara untuk kita diminta memenuhi data ini nggak ada gitu, sehingga tentunya harus ya saya kira di perguruan-perguruan tinggi yang terkait dengan kebudayaan, saya kira ataupun lembaga-lembaga atau lembaga-lembaga penelitian diharapkan ke depannya bisa meningkatkan untuk melakukan kajian atau penulisan untuk mendukung penetapan warisan budaya tak benda ini. Kemudian ya itu tadi, ketiadaan dana dari pemerintah daerah hampir sama, semua hampir sama. Kalau ketika kita bicara tentang persiapan untuk pengusulan itu, ya kajiannya nggak ada. Kajian kenapa nggak dilakukan? Ya nggak ada anggaran itu, anggaran untuk
melakukan kajian, kemudian pendokumentasian dan sebagainya. Yang keempat, cepatnya mutasi pejabat di daerah. Nah, ini udah satu hal yang sangat masif. Saya kira kadang-kadang ketika data dilakukan oleh si Kabid A, ketika Kabid A-nya pindah gitu, datanya juga ikut pindah. Ini mohon maaf Bapak Ibu semua. Kemudian juga kita udah melakukan sosialisasi gitu, sosialisasi yang terus-menerus kepada daerah-daerah tentang pentingnya penetapan warisan budaya tak benda ini gitu. Tetapi begitu si pejabat ini sudah memahami, dia dipindah, nggak urusan kebudayaan lagi pada urusan yang lain. Nah ini kan akhirnya terus-menerus ini menjadi permasalahan juga akhirnya ketika kita memacu untuk menginventarisasi dan menetapkan warisan budaya tak benda tersebut. Dan tentunya juga permasalahan-permasalahannya adalah kondisi geografis daerah. Jadi kalau misalnya berbeda, ada yang memang ketika dilakukan inventarisasi itu datanya cepat memang karena selain mudah aksesnya gitu, baik ya apakah itu data diperoleh secara manual ataupun memang daerah-daerah yang sudah memiliki basis data gitu. Itu jadi akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya gitu. Saya kira itu terakhir ya. Terima kasih. Akhirnya harus saya tutup juga dengan pantun Pulau Irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Irini. Paparannya sangat bagus sekali. Kita memiliki 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 17.667 pulau, 273,5 juta penduduk, 1.340 suku bangsa, 668 bahasa daerah, 10.699 karya budaya yang sudah diidentifikasi dengan 1.528 sudah ditetapkan. Di antaranya sudah menjadi warisan dunia yang berjumlah 11 warisan budaya tak benda dunia. Baik Ibu, terima kasih. Paparan yang lugas dan mudah dimengerti membuat kita sadar akan kebudayaan. Kepada Ibu Irini Dewiwanti, terima kasih kami haturkan. Pagi-pagi makan tape uli, jangan lupa ditambah ketan. Mari kita fokus kembali, masih ada Pak Fitra yang akan melanjutkan. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, sekali lagi kami menghaturkan terima kasih banyak kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang sudah menginisiasi adanya webinar ini. Kepada peserta sekalian, kami mohon untuk mematikan mikrofon selama narasumber melakukan paparan, kemudian menggunakan nama dan instansi sebagai username, kemudian link absensi akan dibagikan pada saat sesi tanya jawab, dan yang terakhir dimohon kepada seluruh peserta untuk menggunakan background atau latar belakang Zoom dengan gambar yang telah kami lampirkan. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, tak terasa sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Fitra Arda, Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selamat pagi Bapak Fitra, salam sehat selalu Bapak. Pagi Mas Usman, ya salam sehat Bapak Ibu semua, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan telah mengakui dan menghargai keragaman budaya Indonesia, menempatkan masyarakat sebagai pemilik, penggerak, dan haluan pembangunan nasional. Fokus dalam pemajuan kebudayaan adalah adat istiadat, bahasa, ritus, manuskrip, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, ritus, seni, teknologi tradisional, tradisi, dan tradisi lisan. Semua itu dirangkum dalam langkah strategis dalam pemajuan kebudayaan yang terdiri dari pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Tanpa menunggu waktu lama, Bapak Fitra Arda, Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan telah hadir di tengah-tengah kita yang akan memaparkan mengenai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan implementasinya bagi pemerintah daerah. Sebelum Bapak Fitra Arda akan melakukan paparan, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan riwayat hidup dari Bapak Fitra. Bapak Fitra lahir di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Januari 1966. Pendidikan beliau adalah Pasca Sarjana Arkeologi Universitas Indonesia. Mohon izin Bapak, kita satu kampung dan satu universitas Bapak.
Ya, sebelum beliau menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Bapak Fitra memiliki banyak pengalaman. Sebelumnya menjadi Direktur Pelindungan Kebudayaan pada 2020, sebelumnya lagi menjadi Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman, dan beliau juga lama berkecimpung sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran di Satdijen Kebudayaan. Bapak tanpa menunggu waktu lama pergi ke Kota Tua menonton musik Tanjidor. Musik Tanjidor sudah dimainkan sejak zaman company. Perkenankan saya Usman Manor untuk melanjutkan webinar pagi ini. Jalan-jalan ke Harmoni, jangan lupa beli buah durian. Sepertinya kita semua tidak sabar menanti. Bapak Fitra Arda, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak. Baik. Ini suara saya sudah kedengaran ya Mas Usman ya? Ya, sudah terdengar jelas Baik. Bapak. Ya, kadang-kadang kena sinyal ya. Tadi Pak Iwan bilang teknologi juga ini bagian dari itu. Baik, semua berpantun ya, mungkin bisa juga. Datang berdua ke Bukit Jelaga, bertemu kawan di petang hari. Kirang rasa tak terkira, bertemu tuan dan puan di majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu rasa syukur selalu tak lupa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu atas berkat dan rahmatnya kita pada pagi hari ini masih dapat berkumpul berdiskusi dalam ruang ini, dalam majelis ini yang menurut saya sangat penting bagi kita ke depan. Selanjutnya tentu terima kasih saya kepada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta melalui Pak Iwan ya, kepada Dinas, tentu seluruh teman-teman di DKI yang menginisiasi kegiatan ini sebetulnya sepanjang tahun, dan menurut saya ini adalah program yang sangat penting, dan paling tidak ini adalah bagian bagaimana kita membuka komunikasi dengan siapapun ya, itu ruang itu yang paling penting dan saat ini kita butuhkan. Hadir juga pada pagi hari ini tadi juga Ibu Irini, Direktur Pelindungan Kebudayaan, juga sudah menyampaikan paparan berkaitan dengan pelindungan. Sebetulnya sangat berkaitan apa yang akan saya sampaikan, bahkan sebetulnya sudah sebagian sudah disampaikan Ibu Irini. Namun demikian karena saya dimintakan juga berkaitan dengan implementasi dari keluarnya PP 87 2001, tentu saya juga akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan itu, dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari penguatan kita dalam rangka pemajuan kebudayaan ke depan. Saya akan share screen. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, peserta webinar pagi hari ini banyak, saya lihat hampir 300 ya. Ini itu satu kebanggaan bagi saya bisa hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Tentu ini juga bagian tidak hanya dari tugasnya Dinas Kebudayaan DKI, tentu juga bagian tugas kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan, bagaimana ke depan kita mengelola kebudayaan itu secara lebih terintegrasi sehingga betul-betul dia menjadi bagian dalam pembangunan bangsa ini. Tentu hari ini kita berdiskusi dalam rangka itu sesungguhnya. Dan saya yakin teman-teman sekalian peserta yang kami banggakan tentu juga sudah banyak juga mendengar beberapa ilmu paparan tentang pemajuan kebudayaan. Namun barangkali hari ini mungkin saya sedikit mengulang saja apa-apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya barangkali atau di webinar sebelumnya. Tentu ini bagian dari bagaimana kita ke depan menguatkan kemajuan ini di bangsa kita, tentu khususnya di DKI Jakarta. Dan saya lihat tadi para peserta tidak hanya dari Jakarta, tentu juga se-Indonesia ya banyak yang hadir. Tentu ini juga menandakan bahwa kita melalui teknologi ini tentu memudahkan kita untuk berhubungan dimanapun ya. Kalau dulu mungkin sangat terbatas, kita ada ke Jakarta, mungkin orang perlu terbang ke Jakarta. Kalau tidak ya tidak akan bisa ikut. Nah hari ini hanya duduk di kamar, di ruangan, atau mungkin hanya di tempat tertentu kita bisa, bahkan di dalam mobil, dimanapun kita bisa mengikuti kegiatan seperti saat ini. Saya lanjutkan. Sebetulnya saya ingin menjelaskan bahwa tadi juga disampaikan Bu Irini bahwa kita sebetulnya mendasari ya kenapa lahirnya undang-undang ini tentu sudah sangat lama. Mungkin Pak Iwan sebagai orang muda juga mungkin sudah lama mendengar ya, kita sudah mengusung untuk
keluarnya undang-undang kebudayaan ini, tapi baru 2017 kita bisa lahirkan gitu, karena memang tidak mudah. Nah, itu kita berdebat ya banyak ahli gitu, tapi akhirnya baru 2017 kemarin keluar undang-undangnya. Ini tak lain tak bukan ya dari meneruskan dari pasal 32 Undang-Undang 45 yang disebutkan negara memajukan ya. Jadi di situ jelas betul yang paling penting yang paling kata-kata berikutnya adalah menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi negara menjamin. Makanya di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu adalah bagaimana negara hadir untuk itu. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga pemerintah DKI sampai dulu mungkin Dinas Kebudayaan Pariwisata, sekarang mendirikan dinas khusus, tentu dalam rangka memperjuangkan itu semua. Bagaimana kita bisa menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kalau di Jakarta tentu tidak hanya budaya Betawi, banyak yang hadir di sini, kita adalah bermacam-macam, tentu itu menjadi bagian dari pembangunan kebudayaan yang ada di ibu kota yang kita cintai ini. Dan tentu keluarnya Undang-Undang pada 2017 ini menggambarkan bagaimana kita akan menjadikan ya undang-undang ini sebagai haluan kita ke depan gitu ya. Jadi dalam undang-undang ini diatur bagaimana negara menempatkan, mengurus dan melayani kebudayaan di Indonesia. Jadi bagaimana negara menempatkan, mengurus dan melayani kebudayaan Indonesia. Jadi bukan budayanya yang kita atur, tapi lebih kepada tata kelolanya, karena budaya itu dinamis, jadi kita tidak bisa mengaturnya. Tapi kalau tata kelolanya itu perlu kita lakukan pengaturannya, dan negara di tempat yang tertinggi bersama masyarakat untuk melakukan itu. Agar apa? Agar budaya betul-betul menjadi tidak hanya sebagai bedak saja ya, atau penghias saja tidak, tapi dia menjadi bagian dari pembangunan ini. Kita lihat negara-negara maju misalnya budaya itu menjadi tulang punggung dalam menempatkan negara mereka menjadi negara yang diakui atau dikdaya di negara ini. Kita Jepang, Korea misalnya. Itu ada negara Cina ya, mereka mengandalkan kebudayaan sebetulnya, di samping mereka juga melakukan mengandalkan teknologi, tapi budaya sebagai ujung tombaknya untuk itu. Nah, kita ingin juga seperti hal demikian, sehingga ke depan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini akan menjadi fondasi bagi kita untuk seluruh kebijakan dan rencana aksi dalam membangun kebudayaan Indonesia ke arah yang lebih baik gitu ya. Kita terkenal betul bahwa UNESCO pun menyebut kita adalah adidayanya di bidang kebudayaan. Tadi Mas Usman juga sampaikan betapa banyaknya gitu ya budaya di bangsa kita ini, betapa banyaknya bahasa, tapi kita disatukan dengan bahasa Indonesia, dan orang luar itu sangat heran kok bisa gitu ya. Kadang mereka cuma dua etnis, saling berantem juga, kita sebetulnya banyak tapi bisa hidup bergandengan gitu bersama-sama ya. Jadi itulah kelebihan kita yang kadang-kadang tidak kita sadari bersama-sama gitu. Biasanya kita sudah berkunjung ke luar negeri baru kita merasakan betapa hebatnya bangsa kita ini. Mungkin ya kalaupun ada ekses kecil-kecil, kadang-kadang itu di pulau besar padahal itu tidak banyak, bahkan sebetulnya tidak betul mempengaruhi lah untuk itu. Tapi yang kita pentingkan ke depan tentu pengelolaannya secara lebih matang, karena memang berbagai kemajuan, berbagai perubahan zaman ini mempengaruhi hal demikian. Nah, makanya kenapa? Karena ujungnya nanti adalah pentingnya ekosistem kebudayaan itu yang kita jaga. Nanti akan saya jelaskan apa itu ekosistem kebudayaan gitu. Lalu kemudian ini juga penting di dalam perencanaan pembangunan nasional itu ada yang kita sebut pengarus utamaan modal sosial budaya ya, pengarus utamaan gitu. Apa yang itu pengarus utamaan? Ini lebih kepada bagaimana modal sosial budaya itu merupakan ya internalisasi pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Jadi bagaimana mendayagunakan kekayaan budaya kita untuk mendukung seluruh proses pembangunan, yang mulai dari pendidikan misalnya, kekuatan kita di berbagai kekuatan pangan ya, pangan warisan, tentu ini menjadi bagian dari itu. Dan bahkan kekuatan seseorang itu, Bapak Ibu mungkin melihat bagaimana ya, kebetulan saya dari Sumatera, itu nenek moyang kita pendahulu perantau itu orang-orang yang mengajarkan kerja keras, itu adalah modal dasar kita sebetulnya. Mereka tidak malu gitu ditarik-tarik dagang kaki lima di Tanah Abang misalnya, tapi apa yang mereka, perputaran ekonominya jalan gitu. Itu adalah kerja keras yang diajarkan sebetulnya, tanpa tidak gampang menyerah gitu. Dan tentu ini yang harus kita
ambil ya. Intisarinya banyak etnis lain juga mungkin melakukan hal yang sama gitu. Betapa kerja keras itu menjadi penting ya. Dan gotong royong kebersamaan itu tercermin betul dari para perantau-perantau itu. Bagaimana mereka misalnya saling bersama-sama gitu ya. Kalau sama perantau hidup ya, mencari induk semang istilahnya, mereka sebagai pegawai kecil lalu membuka diri juga akan akhirnya menjadi besar gitu. Itu adalah bentuk gotong royongan dan musyawarah yang diajarkan oleh pengetahuan kita masa lalu. Tentu hal itu yang kita akan buatkan ke depan melalui pengaruh utama modal sosial budaya ini. Jadi dalamnya tentu melalui pengetahuan tradisional, kearifan lokal ya, peran sosial sebagai pencerahan nilai-nilai sosial budaya di komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Tentu di DKI juga sangat kuat untuk itu. Apa yang kita harus lakukan tentu berbagai hal kebijakan melalui pokok-pokok kebudayaan daerah provinsi yang sudah disusun itu yang akan kita terjemahkan ke seluruh OPD yang ada di DKI Jakarta. Tentu tidak selesai hanya oleh Pak Iwan, gitu. Tentu oleh seluruh OPD yang ada untuk bidang ini. Nah, akhirnya pengurus taman budaya ini bertujuan berorientasi pada penghargaan akan khasanah budaya masyarakat sekaligus supaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Tentu itu. Jadi pelestarian itu tidak hanya seperti kita simpan lalu kita elus-elus kita bangga, tidak. Dia harus bisa dikembangkan, dia harus bisa dimanfaatkan dan harus kita bina. Jadi ekosistem itu yang kita hidupkan melalui ini semua gitu. Tentu kita ingin bangsa kita adalah bangsa berbudaya yang apapun yang terjadi kita tetap adalah Indonesia. Itu yang terjadi misalnya di Korea Selatan, betapa mereka investasi untuk itu sehingga sekarang mereka menikmati ya, mereka sangat mudah betul gitu ya mempengaruhi dunia luar gitu ya dengan budaya-budaya mereka gitu, filmnya, makanannya gitu. Nah, harapannya kita juga sama, walaupun nanti kita menonton ya, melihat juga dunia luar melalui Korea, Cina, Jepang, tapi kita tetap juga menghargai khasanah ada di negara kita. Makanya pengurus modal sosial ini jadi penting. Lalu paling tidak apa yang kita bicarakan tadi itu ada dua undang-undang ya yang mengusungnya. Kita ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Nah, tentu masing-masingnya ada turunannya. So, walaupun juga ada undang-undang film misalnya, undang bangunan dan lain-lain. Tapi paling tidak ada dua hal ini yang saling berkaitan. Satu berkaitan dengan bendanya, satu dengan nyawanya ya, jiwanya gitu ya, tak bendanya. Jadi kalau benda itu seperti kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, lagu kita gitu, lagu Indonesia Raya gitu ya. Jadi dua-duanya menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi tradisi lisan OPK itu biasanya juga dilakoni di cagar budaya gitu, di rumah-rumah adat kita, pesta-pesta tari atau pesta adat itu semuanya ada di tempat-tempat cagar budaya. Jadi dia menjadi satu kesatuan. Jadi tidak ada gunanya fisik kalau tidak ada nilainya, tidak ada narasinya. Narasinya itu adalah bentuk dari WBTB, bentuk dari OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan yang sudah diceritakan oleh Ibu Direktur tadi, Ibu Irini. Nah, di dalam itu semua pemajuan kebudayaan itu seperti disampaikan juga ada dua hal yang kita tuju sebetulnya. Pertama adalah peningkatan ketahanan budaya. Kedua, bagaimana kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Ini jadi penting. Nah, sudahkah peran kita itu? Yakin saya DKI juga melakukan yang sama ya. Setahu saya DKI juga mengusung kota kembar gitu ya dengan kota yang saya lupa kota yang mana ya, saya ingat saya itu. Tapi ini bagian dari itu sebetulnya dalam rangka kontribusi kita itu gitu ya. Jadi ini juga bagian dalam rangka pemajuan kebudayaan juga untuk meningkatkan ketahanan budaya kita. Jadi apapun ya kita tetap berbudaya Indonesia yang terdiri macam suku gitu ya, walaupun kita nanti ya, menonton juga, menikmati juga makanan kuliner gitu ya, dari luar gitu, tapi tetap kita bagian bahwa kita punya ketahanan itu kita bisa menyeleksi seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan itu tadi, bagaimana kita bisa menyeleksi yang negatif dan lain-lain. Dan makanya sekarang lembaga sensor film itu sudah menerapkan tidak lagi sensor yang seperti dulu, tapi lebih sensor mandiri. Ya, masyarakat sendiri melakukan penyensoran, akan bisa kita membatasi masuknya ya gempuran teknologi informasi itu di kamar-kamar kita ya melalui HP, internet dan laptop kita gitu. Tentu bagaimana kita memberi kesadaran bahwa apapun ya kalau kita tidak ya tidak gitu. Inilah yang akan kita kuatkan ke depan. Nah, tentu melalui apa? Melalui 4 kebijakan ekosistem pembangunan pemajuan kebudayaan itu melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dan 4 langkah ini, tadi Bu Irini juga sudah sampaikan, dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak Ibu misalnya melihat tari Betawi gitu ya,
tari itu sudah di hilirnya gitu. Tapi di ujung sananya kita ngelihat masih ada nggak kostum yang bisa digunakan oleh penarinya, masih ada nggak alat-alat kesenian, tanjidor dan lain-lain yang bisa digunakan untuk mengiringi seni Betawi itu sendiri gitu. Masih ada nggak maestronya. Nah itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Kalau bicara tentang kainnya, tentu kita juga bicara nanti bagaimana memproduksinya, bagaimana kita bisa melakukan pewarna alam misalnya, masihkah ditanam pewarna alam untuk produksi kainnya di pelindungannya gitu ya. Dan itu siapa yang melakukan? Mungkin tidak Dinas Kebudayaan, tapi mungkin Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian gitu. Lalu kemudian tentu kita perlu juga mengembangkannya gitu ya, bagaimana kajian-kajian yang kita lakukan terhadap berbagai pengetahuan-pengetahuan masa lalu itu untuk kita gunakan masa kini, lalu kita manfaatkan gitu ya. Lalu pembinaan itu juga penting, jadi dia menjadi satu kesatuan. Sehingga ini semua yang tidak bisa saling terlepas satu sama lain. Dan sudahkah kita lakukan, nanti tentu kita bisa cek di masing-masing. Nah, sekarang ini tentu perencanaannya itu kita dimulai dari bawah, ada 4 ini. Tadi juga Pak Iwan sudah sampaikan. Kabupaten kota, pokok-pokok pikiran kabupaten kota, pokok-pokok pikiran kebudayaan provinsi, strategi kebudayaan, rencana induk pemajuan kebudayaan. Rencana induk pemajuan kebudayaan ini sudah kita susun di tingkat nasional. Ini adalah rencana aksi yang kita lakukan sebetulnya. Strategi sudah kita susun, sudah ada sebetulnya, ini bisa dipedomani. Nah, pokok-pokok provinsi juga sudah dilakukan. Nah, ini barangkali nomor 2 ini barangkali yang mungkin keluarnya PP 87 ini bisa kita kita evaluasi atau kita perbaharui, kita mutakhirkan isinya sesuai dengan tentu pada masa saat ini, sehingga melalui perencanaan dari bawah inilah ke depan yang kita sebut perencanaan yang terpadu dan berakar pada kebutuhan masyarakat. Jadi yang kita rencanakan betul adalah tidak maunya kita, tapi apa yang dibutuhkan masyarakat. Tentu peran semua pihak sangat penting. Kalau di daerah misalnya tentu peran semua organisasi perangkat daerah itu menjadi sangat signifikan gitu ya. Jadi tidak selesai hanya oleh Dinas Kebudayaan. Kalau di kementerian tidak selesai hanya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tentu banyak kementerian lain yang sangat berkaitan untuk ini semua. Nah, saya lanjutkan, ini kira-kira kebijakan pembangunan kebudayaan tahun 2020-2024 yang mungkin bisa kita cermati dan kita lihat di pokok-pokok pikiran kebudayaan yang sudah diajukan oleh teman-teman DKI itu. Misalnya di nomor 1 ini kita bisa apa sih rencana aksi yang kita buat, dan di dalam saya baca pokok pikiran DKI itu ada beberapa yang sudah disampaikan gitu. Misalnya menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan inklusif gitu. Nah, ini turunannya sebetulnya misalnya memperkuat satuan pendidikan ya dan kebudayaan dan institusi penunjang kebudayaan seperti Taman Budaya, Gedung Kesenian, Museum sebagai benteng Bhinneka Tunggal Ika yang memperkuat kebudayaan yang inklusif. Sudahkah kita lakukan di museum kita di DKI misalnya? Atau bagaimana di museum-museum kita itu sudah ramahkah untuk kaum disabilitas misalnya? Hal-hal itu yang mungkin dalam tidak kita cermati, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu yang ingin kita wujudkan, sehingga semua terakomodir gitu ya di situ. Nah, langkah-langkah itu menurut saya yang bisa kita lakukan. Misalnya juga di strategi ini ada 7, saya tidak akan jabarkan ya. Ada nomor 4, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami Pak Iwan, kalau Bapak masih ada, beberapa waktu yang lalu setelah Bapak juga hadir, kami kerjasama dengan Dinas KPKP dengan Bu Eli itu bagaimana menguatkan ketahanan pangan itu. Kita kembali meminta tanah-tanah kosong yang ada di DKI ini kita tanam ulang menggunakan tanaman warisan yang di dalamnya ada tanaman obat, ada makanan untuk ketahanan pangan. Makanya dalam pakaian kemarin dari piring, misalnya dari alam ke piring misalnya, bagaimana prosesnya gitu ya, sampai kita sekarang mungkin kewalahan ya, mungkin kelebihan gula gitu ya karena kita salah cara makannya. Padahal Arif Muhammad Sallu sudah menggambarkan bagaimana kita menjaga itu. Di masa-masa pandemi ini kita menggunakan pengetahuan masa lalu itu, kita minum jahe misalnya, lalu kemudian beberapa pengobatan tradisional yang kita gunakan untuk daya tahan tubuh, karena sekarang tidak ada obat, yang ada penguatan daya tahan tubuh. Nah, melalui pengetahuan-pengetahuan inilah sebetulnya ingin kita terjemahkan, dan di dalam PPKD yang dibuat oleh tim di kebudayaan itu sudah disebutkan. Cuma barangkali sudah masukkah ke dalam perencanaan kita di RPJMD-nya atau RPKD-nya, sudahkah? Nah, itu yang perlu kita cek sama-sama, sehingga nanti apa-apa yang direncanakan betul-betul kita bisa lestarikan. Jadi tidak hanya sekadar teman-teman kita komunitas itu tampil pada acara pembukaan
rapat, pembukaan acara seminar, tidak itu saja, tapi jauh ke belakang ke hulunya, bagaimana kita memberdayakan seluruh komponen itu melalui 4 tahap tadi itu, dimulai dari pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, itu semua tentu untuk memperkuat pelaksanaan undang-undang ini, pada tanggal 24 Agustus keluarlah PP 87 tahun 2021 untuk memperkuat, untuk menjelaskan Undang-Undang Nomor 5 gitu. 4 tahun sebetulnya 2 tahun ya, tapi 4 tahun baru keluar, tidak apa-apa. Tapi ini juga sudah bisa ditindaklanjuti ke depan dengan mungkin perda yang akan dibuat juga oleh daerah gitu berkaitan dengan pemajuan kebudayaan ini, tentu akan mencermati pasal per pasalnya gitu. Nah, tentu secara umum peraturan ini akan mengatur bagaimana kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan, tentu sesuai dengan potensi yang ada di tempatnya masing-masing. Yakin saya DKI ini sangat kaya, bahkan cerminan budaya seluruh ada kebudayaan yang ada di Nusantara mungkin hadir di Jakarta ini, seluruh komunitas yang ada di Nusantara juga hadir. Dan menurut saya juga itu harus terakomodir dalam perencanaan pembinaan yang ada di DKI Jakarta ini. Perputaran ekonominya tentu juga sangat tinggi gitu. Tentu ini perlu kita bina bersama-sama dengan OPD lain. Nah, ini saya jelaskan sedikit di kami, itu tugas kita ya ini tadi yang 4 tadi itu dimulai pelindungan, pengembangan, pemanfaatan gitu ya. 4 ini kalau di UPK ini kira-kira pasalnya, mungkin teman-teman tadi Pak Iwan menyebutkan kalau ada juga bagian apa namanya kabak pelindungannya misalnya, ini pasal per pasalnya ini kita cermati, ini yang akan kita teruskan karena program kerja. Kalau pengembangannya ini CB dan OPK, kalau ini pembinaannya pasalnya ini pemanfaatan. Nah, dari kami Direktur Pelindungan tersendiri, Direktur Pengembangan Pemanfaatan tergabung, lalu kemudian ada Direktur Pembinaan ya satu tersendiri gitu. Jadi di sini ada Ibu Irini, di sininya ada Pak Yudi Wahidin, di sini ada Pak Restu Gunawan ya. Dan inilah yang akan kita lakukan, akan kita terjemahkan ke dalam berbagai program aksi yang harus terjadi ya, tidak hanya di tataran rencana saja gitu. Nah, inilah yang kita lakukan, yang kita sebut ekosistem media, tidak boleh satu sama lain tertinggal. Kalau melindungi pembinaannya bagaimana, masih ada tidak maestro, tadi Bu ini juga saya menjelaskan gitu ya. Kalau kita sudah tetapkan sebagai WBTB, apa langkahnya berikutnya setelah itu? Masih bisa nggak dikembangkan untuk kepentingan UMKM, untuk kepentingan ekonomi, peningkatan kesejahteraan misalnya. Tentu perlu kita bina terus. Apa kajian yang perlu kita kembangkan misalnya. Kemarin kita ada kegiatan Kamah Muda, kaum muda misalnya, betapa anak-anak muda itu banyak berkarya, menghasilkan misalnya dengan buah alat dari alam kita, mereka bisa membuat hand sanitizer ya untuk anti kuman gitu ya. Tentu ini prestasi menurut saya anak-anak muda. Selama ini anak-anak muda mungkin tidak diberi peluang untuk itu. Nah, barangkali DKI sudah melakukan hal yang sama, tentu melalui mereka lah nanti berbagai hal bisa dilakukan kemajuan kebudayaan ini. Nah, jadi pola ini yang memang harus kita perhatikan ya, ekosistem pemajuan kebudayaan melalui 4 kebijakan ini yang harus menjadi perhatian kita dalam Undang-Undang Nomor 5 maupun dalam PP 87-nya. Ada 10 bab di PP-nya. Yang kuning ini lebih ke substansinya, ada 10 bab 101 pasal, dan ini lebih ke tentu lain. Nah, di sini mungkin DKI akan mengambil peran nanti ya, pelindungan, pengembangan, penguatan, pembinaan, dan penghargaan. Sebagian besar mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman di DKI. Tentu perlu kita meningkatkan, tentu kerjasama antar OPD itu menjadi penting ya. Sekali lagi saya sampaikan itu menjadi sangat strategis ke depan, harus dilakukan. Nah, ini kira-kira kalau kita masuk ke pasal 19, di sini ada kewajiban ya, pusat dan daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian ini yang didelegasikan ke kita. Jadi sekali lagi tentu bagaimana cara mencatatnya ya, tentu gubernur kalau di DKI, kalau di pusat ada menteri gitu. Jadi Bu ini sudah menyampaikan dan kita perlu melakukan itu. Sudahkah? Tentu kembali kepada teman-teman DKI. Nah, gubernur tentu di pasal berikutnya di 19 ini telah dilanjutkan ke pasal berikutnya itu bisa memfasilitasi setiap orang gitu. Apa cara dilakukan? Fasilitasi apa gitu, dapat berupa misalnya berupa sumber daya manusianya, atau misalnya memberikan internet gratis gitu ya untuk para pusat-pusat data yang dibentuk masyarakat. Dan mungkin itu sudah dilakukan oleh pemerintah DKI, dan hal itu yang menurut saya yang penting ditindaklanjuti dalam berbagai program. Lalu kemudian ada pemutakhiran pasal 27 gitu ya, bahwa wajib melakukan pemutakhiran data gitu, tentu sesuai kepentingan ya, tentu kalau melalui gubernur.
Lalu kemudian ada pasal 32 ini juga berkaitan dengan daerah, melakukan pengamanan objek kemajuan kebudayaan. Tadi Bu Rini menyampaikan apa yang dilakukan dalam pengamanan adalah melalui misalnya pemutakhiran data. Tentu di pemutakhiran ada data yang sudah terdaftar gitu ya, yang sudah terdaftar di data kebudayaan kita. Lalu kemudian tentu yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara melakukannya dengan pengamanan gitu. Pasal 32 ini adalah mewariskan objek kemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Bagaimana cara mewariskannya? Tentu ya bermacam cara bisa dilakukan ya. Kalau cara untuk itu misalnya salah satu cara kita menetapkan, itu tugas Bu Rini, itu kan dalam rangka pewarisan berikutnya kita harus tetapkan sehingga dia aman, tidak tergusur dan lain. Dan kalau dia sudah tetapkan tentu kita wajib melakukan tata kelolanya gitu. Tentu DKI akan melakukan itu. Kalau ada 100 berapa tadi penetapan di DKI, tentu itu yang harus diamankan, dikelola untuk bisa kita teruskan kepada generasi berikutnya. Jadi penetapan itu adalah yang sangat penting buat OPK maupun CB. Kalau OPK itu ketika ditetapkan kita sebut BBTB, kalau CB itu ODCB, kalau ditetapkan dia menjadi CB gitu. Dan itu tentu sudah di DKI sudah lengkap menurut saya, ada tim cagar budaya juga gitu ya. Lalu kemudian tentu kita bisa mengajukan dia sebagai warisan dunia gitu. Itu salah satu bentuk ya dalam rangka mewariskan itu pada generasi berikutnya, itu memperjuangkan sebagai warisan dunia. Nah, mewariskan ini tentu adalah melalui keluarga juga menjadi sangat penting. Bagaimana pengetahuan masa lalu itu, misalnya di PKN kemarin ada resep nenek gitu ya, diturunkan pada anaknya di bawah perempuan juga. Saya kebetulan dari Bukit Tinggi, bagaimana orang tua kita dulu menurunkan bagaimana cara membuat rendang gitu ya kepada anak perempuannya, karena itu bagian dari kehidupan yang harus mereka lakukan dalam mengarungi mereka berkeluarga nantinya. Itu kan juga bagian dari pewarisan pengetahuan masa lalu. Lalu kemudian juga ada pengetahuan tentang bagaimana misalnya membuat obat-obat tradisional gitu ya, itu juga diwariskan biasanya dari nenek kita kepada kita semua melalui keluarga. Tentu itu harus kita lakukan ke depan. Lalu kemudian ada penyelamatan. Nah, penyelamatan ini juga bagian penting menurut saya. Ini juga ada kewajiban DKI, pemerintah daerah gitu ya, untuk melakukan ini semua gitu. Lalu kemudian pemeliharaan, sebelum penyelamatan pemeliharaan tentu apa yang dilakukan, tentu kita harus mencegah kerusakannya, musnahnya OPK, tentu dengan apa ya, tentu dengan cara menginventarisasinya. Kemarin kita misalnya melakukan kajian di Borobudur kaitan dengan beberapa alat kesenian gitu ya, yang mungkin sudah tidak ada tapi ternyata masih ada di panel-panelnya ya, lalu kita rekonstruksi ulang gitu tuh dalam rangka itu sebetulnya. Jadi ya biar tidak hilang, tidak musnah, tentu kita lakukan itu. Nah, juga di sisi lain kita tentu juga melakukan event sebetulnya biar pemeliharaan itu bisa dilakukan, karena pemeliharaan ini salah satu caranya juga adalah menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berbatik misalnya, lalu kemudian kalau ada kegiatan, ada tari misalnya, lalu kemudian kita masih menggunakan berbagai pengetahuan masa lalu dalam kehidupan kita, tentu itu bagian dari pemeliharaan itu. Nah, lalu di pasal 61 ini juga kewajiban dari daerah di dalam PP kita, misalnya melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi. Nah, tentu ini penting kita lakukan, kita umumkan ke masyarakat. Tentu berbagai cara kita bisa lakukan, melalui web, melalui film, ya, melalui teater gitu, itu bisa dilakukan. Nah, tentu ini penting kita sampaikan bahwa ini ada kekayaan budaya kita. Sekali lagi tentu kalau untuk DKI tentu banyak yang budaya-budaya lain juga yang hadir di sini. So, kemudian untuk unsur pengembangan, tadi pelindungan pengembangan ini juga menjadi penting ya, untuk melakukan di pasal 6467-nya melakukan pengembangan objek kemajuan kebudayaan meliputi penyebarluasan, pengkajian dan pengembangan keberagaman. Ini juga penting. Sudahkah kita lakukan barangkali ini dalam PPKD ada sih disebutkan, tapi sudah masuk ke dalam program. Tentu ini yang perlu kita cermati bersama. Yakin saya tentu penyebarluasan itu tidak hanya di OPD-nya Pak Iwan, tentu juga bisa di OPD-OPD yang lain melakukan itu ya. Pengkajian juga sama, mungkin ada balai penelitian untuk melakukan pengkajian terhadap objek kemajuan kebudayaan yang dari DKI. Pengembangan keberagaman juga sama. Ini juga bagian dari bagaimana pemajuan itu kita lakukan ke depan. Lalu kita melakukan penyebarluasan itu misalnya melalui diseminasi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri. Mungkin banyak diaspora kita, tentu karena sidang dulu ya, kita bisa melakukan itu bersama-sama barangkali. Bahkan penting juga dilakukan adalah
diplomasi antar daerah gitu ya, bagaimana misalnya mungkin ya DKI juga bisa masuk ke museum di Provinsi Sumatera Utara, lalu masuk juga di Irian misalnya, tentu bagian dari itu semua kita bisa melakukan. Atau nanti seniman Jakarta ini residensi di Maluku atau orang Maluku residensi ke Jakarta itu dalam rangka penguatan itu. Nah itu harus kita lakukan. Terus kemudian pasal 72 ada kewajiban melakukan pengkajian terhadap objek-objek kebudayaan ilmiah maupun tradisional ya. Di salah satu agenda strategis kita disebutkan bagaimana ke depan mempertemukan warisan budaya dengan teknologi informasi gitu ya. Kita pengen pengobatan tradisional kalau di sini disebut jamu gitu, dan kita sebut jamu itu kita ilmiahkan gitu ya. Kalau dulu kita sebut kalau minum obat itu secukupnya, kita mungkin nyebutnya sekarang misalnya berapa gram gitu ya, tentu itu bisa diilmiahkan oleh penelitian-penelitian gitu, sehingga ini betul-betul bisa menjadi bagian dalam pemenuhan farmasi di bangsa kita misalnya. Tentu penelitian itu akan jadi penting, apalagi kalau sudah ditetapkan sebagai WBTB dari DKI misalnya. Nah, penelitian-penelitian inilah ke depan yang kita kuatkan sehingga dia tidak hanya sebagai itu, tentu juga dia bisa menjadi bagian dari UMKM atau peningkatan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Kita sampai ke sana, bahkan kami juga membuat sekolah pangan sebetulnya bagaimana membuat ketahanan pangan melalui tanaman warisan itu, lalu sampai kepada produk-produknya yang mungkin itu kemarin di Borobudur kita lakukan, itu bisa juga kita lakukan di DKI ke depan, sehingga ini betul-betul dirasakan kehadiran oleh masyarakat. Seperti yang saya sebut di awal tadi, kerjasama dengan Bu Eli di KPKP gitu ya, kita mungkin ke depan tidak hanya sekadar ditanam oleh PKK atau ibu-ibu DW atau ibu-ibu RW itu di tanah-tanah kosong, tapi juga bisa menjadi produk yang bisa tidak hanya dimakan, tapi juga bisa kita jual gitu ya, dibungkus ya dengan yang lebih baik, yaitu dengan kemasan yang lebih baik, tentu dengan narasi yang lebih baik juga. Nah, sampai ke sana akan kita lakukan ke depan. Kemudian ada unsur pemanfaatan, ini juga penting, bahwa daerah juga berkewajiban melakukan pemanfaatan objek pemujaan kebudayaan itu. Nah, dalam rangka itu semua sebetulnya di pasal 79 dijelaskan ada kita harus melakukan dan memfasilitasi ya, pemerintah daerah juga harus memfasilitasi setiap orang dalam melakukan pengolahan objek kebudayaan, bisa melalui pencatatan, dukungan penelitian, akses permodalan, lalu kebijakan insentif, mendorong masyarakat ada bimbingan teknisnya, pelatihan, dan bentuk-bentuk lain sesuai perundang-undang berlaku. Dan tentu ini kita bisa lihat di masing-masing program yang sudah diusung oleh Dinas Kebudayaan maupun oleh dinas-dinas lain yang sangat berkaitan dengan yang ada di DKI Jakarta yang berkaitan dengan kebudayaan gitu. Tentu itu tak lain untuk untuk pemenuhan berbagai ketersediaan ya ekosistem dari kebudayaan, kemajuan kebudayaan itu tadi. Nah, ini juga nanti bisa dicek di masing-masing yang sudah Bapak ajukan di PPKD, dan seberapa banyak yang sudah masuk ke dalam rencana RPJMD-nya maupun RKPD-nya gitu. Tentu ini yang mencerminkan langkah-langkah kita dalam buat aksi berbagai program. Kemudian ada pembinaan, dan pembinaan ini berkaitan dengan tidak hanya kepada SDM-nya, tapi juga kepada lembaga dan peranatanya gitu. Tentu ini sudah juga dilakukan oleh DKI, tentu perlu kita tingkatkan, bahkan kami juga melakukan hal yang sama, tapi daerah juga bisa melakukan itu. Kemudian meningkatkan pendidikan dan pelatihan, ini juga kewajiban daerah. Lalu kemudian melakukan standarisasi sertifikasi, ini kita juga melakukan hal yang sama. Lalu kemudian meningkatkan kapasitas tata kelola lembaga dan penata kebudayaan. Nah, tata kelola lembaga ini juga penting. Tadi juga misalnya kalau dinas ya, ya tentu juga harus diisi oleh teman-teman yang berkompeten di bidangnya. Lalu kemudian juga tentu kita tidak ingin yaitu yang disampaikan Ibu Iri ini tadi juga lembaganya tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Tentu itu harapannya ke depan, bagaimana tata kelolanya kita tingkatkan. Selanjutnya menurut saya ada penghargaan juga yang diberikan ya. Kemarin kita di pusat melakukan penghargaan, daerah juga melakukan juga diberi kewenangan untuk melakukan itu, beri penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi kontribusi dalam pemujaan kebudayaan. Lalu kemudian juga di pasal 94 memberikan fasilitas kepada sumber daya manusia kebudayaan berjasa berprestasi luar biasa dalam pemujaan kebudayaan, lalu memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam pemujaan kebudayaan. Ini pasal 96 tentu sesuai dengan aturan berlaku gitu. Kemarin kita misalnya Pak Didi anggota DPR yang bekas dari Purwakarta itu, kita juga Presiden berikan penghargaan melalui Kemdikbud kita sebagai pelestari budaya gitu. Tentu DKI juga sudah melakukan yang sama, beberapa tokoh-tokoh budaya kita khususnya tentu DKI barangkali ke depan tentu tidak hanya DKI, tentu siapapun yang berkontribusi di bidang
pemajuan kebudayaan yang berkontribusi pada DKI tentu bisa dilakukan, diberikan penghargaan untuk itu. Nah, atas keluarnya PP itu menurut saya ada langkah yang perlu kita lakukan ke depan, perlunya penyempurnaan dokumen PPKD DKI Jakarta yang sudah ada gitu ya. Kenapa? Karena tentu kita perlu update, kita perlu ada pembaruan, apalagi ada perintah-perintah yang mungkin sangat detail di dalam PP-nya, tentu itu yang mau kita terjemahkan ke dalam yang ada di PPKD, lalu akan kita masukkan dalam perencanaan program kita ke depan. Misalnya untuk aspek pendataan, pemutakhiran datanya, perlu menyempurnakan identifikasi sumber daya manusianya, lalu identifikasi lembaganya, identifikasi sarana dan prasarana, ya ini juga sudah belum. Dan sebagian saya lihat di PPKD itu ada beberapa yang mungkin masih belum termaktub di situ, misalnya lembaga-lembaga kebudayaan yang ada di Jakarta mungkin juga masih belum lengkap gitu ya. Lalu sarana dan prasarana kebudayaan, barangkali juga ada beberapa cagar budaya kita yang ada di kota tua itu bisa dijadikan sebagai sarana prasarana untuk pengamu kebudayaan. Barangkali itu mungkin milik BUMN, kita bisa kerjasama dengan mereka itu jadiin bagian dari sarana prasarana kebudayaan itu, daripada terlantar gitu terpakai, itu bisa menjadi bagian untuk itu semua, bahkan bisa menjadi ruang-ruang publik untuk berkesenian, berkebudayaan di berbagai tempat yang sangat menurut saya sangat eksotis itu. Nah, ini bisa kita lakukan. Lalu kemudian aspek penyusun masalah dan rekomendasi ini juga penting dalam jadi perumusan masalah terkait pemajuan kebudayaan di DKI Jakarta, hendaknya diidentifikasi secara menyeluruh, sekalipun nanti dapat dipilih mana yang kita fokuskan gitu ya. Karena memang DKI sangat lengkap, tidak hanya di Betawi, tentu juga banyak budaya-budaya lain yang hadir di sini. Tentu itu menjadi bagian dari penguatan kota kita, kota Jakarta, ibu kota yang sangat terpandang sebetulnya di dunia internasional gitu. Tentu itu yang kita buatkan. Kemudian ada perumusan rekomendasi atas masalah tersebut yang kita kelompokkan, ya, rekomendasi pelindungannya apa, pengembangannya apa, pengadaannya apa, untuk kita masukkan dalam rencana aksi dalam kegiatan kita. Lalu kemudian yang ketiga, perumusan rekomendasi disesuaikan dengan kewajiban dan kewenangan sudah diatur di PP yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Lalu kemudian perlu dilengkapi dengan indikator capaian dari pihak yang dapat bekerja sama dalam masalah rekomendasi tersebut. Nah, di sana kan saya lihat di PPKD di DKI belum disebutkan OPD mana sih yang sebetulnya juga harus terlibat di bidang ini. Jadi tidak hanya di Dinas Kebudayaan menurut saya yang untuk berbagai objek pemajuan kebudayaan maupun cagar budaya yang ada di DKI, tentu banyak OPD yang lain juga harus bersama-sama kita gitu. Nah, itu juga harus dipetakan sehingga mereka juga menganggarkan, merencanakan apa-apa yang akan kita majukan. Tentu motornya di Dinas Kebudayaan, tapi OPD lain itu menjadi bagian terpenting yang harus bersama-sama dengan kita. Kemudian ini sebetulnya sudah kita lakukan dulu, kita berikan, tapi ini kira-kira apa namanya contoh metrik yang akan diisi ulang misalnya, lalu kemudian tentu kita penuhi, barangkali tidak banyak ya, saya lihat sih sudah lengkap juga yang disusun oleh teman-teman DKI, namun tentu perlu kita cermati ulang yang keluarnya PP ini. Nah, ini kira-kira saya contohkan berapa yang sudah disusun oleh teman-teman DKI, misalnya pelindungan kurang terdokumentasinya pengetahuan tradisional di kalangan masyarakat yang nomor 2 ini. Rekomendasi apa? Menginventarisasi, mendokumentasikan kebutuhan berkaitan dengan pengetahuan tradisional. Ini tugas siapa gitu ya? Ini harus kita cek juga nih, mungkin juga dilakukan oleh Dinas PKP atau Dinas Pertamanan gitu. Nah, ini kita serahkan ke mereka untuk menjadi rencana aksi gitu ya. Untuk apa? Menjamin keberlangsungan tujuannya gitu ya, dan tentu juga sasarannya siapa ya, mungkin tidak hanya masyarakat adat masyarakat luas ya, tentu juga seluruh yang kita inginkan gitu. Nah, inilah yang saya yang kita terjemahkan ke dalam program yang ada di DKI, yang ada di dalam PPKD ya, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi gitu ya, OPD mana saja yang terlibat. Dan ini sudah disusun menurut saya sudah rinci, tapi sekali lagi rencana aksinya yang perlu kita lihat bersama-sama. Ini juga sama beberapa contoh gitu ya. Misalnya perlindungan kurangnya infrastruktur penyimpanan pengetahuan tradisional. Nah, kenapa tidak misalnya saya sebut tadi itu gedung-gedung tua di DKI itu yang milik BUMN itu kita gunakan bersama ya, mungkin kerjasama dengan mereka. Ya, bagian dari museum atau apalah namanya gitu ya. Tentu tugasnya apa ya? Tidak hanya kalau di sini kan disebut sasarannya ini, tapi tugasnya ke depan tentu dinas mana gitu, itu perlu kita petakan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi keputusan kebijakan yang bisa masuk ke dalam perencanaan daerah sehingga itu menjadi aksi bersama, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Ini juga sama pembinaan semakin contoh ya, teknologi tradisional, masalah pembinaan semakin berkurangnya sumber daya manusia yang memahami teknologi tradisional, misalnya apa langkahnya gitu ya.
Nah, ini ada beberapa langkah. Nah, siapa yang akan melakukan gitu ya? Tentu tidak hanya dinas kebudayaan, dinas lain. Nah, itu dipetakan sehingga nanti kita bisa beri masukan kepada Bapeda bahwa ini juga tugas tidak kami, tapi juga tugas-tugas yang lain. Nah, tentu setelah itu kita perlu legalitas berikutnya disahkan kembali, ditetapkanlah menjadi bagian dalam pemajuan acuan utama dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan DKI. Tentu saya sekali lagi sampai pentingnya perencanaan sinergi antar OPD. Lalu jika dibutuhkan bahkan ini menjadi bagian kita sebut senjata lah untuk menjadikan kebudayaan sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan RPJMD atau RKPD periode berikutnya gitu. Tentu melalui dokumen ini akan menjadi sangat penting gitu. Jadi sekali lagi menurut saya ketika kita melakukan pembinaan ya terhadap OPK, terhadap CB yang ada di DKI sesuai dengan PP ini atau undang-undang itu tentu akan meningkatkan berbagai sektor pemajuan tadi itu. Tentu kita berharap ya lahirnya peraturan ini menjadi pengumuman berharga untuk memperbaiki tata kelola kita ke depan, khususnya di kebudayaan di pusat dan daerah. Lahirnya peraturan ini juga menjadikan kesempatan supaya pemajuan kebudayaan kita di daerah melalui penyempurnaan PPKD. Jadi tentu nanti kita perlu penyempurnaan lebih baik lagi. Lalu yang lebih utama juga penguatan sinergi antar OPD menjadi sangat keharusan ke depan. Jadi sekali lagi tentu mungkin itu sudah dilakukan oleh teman-teman DKI, tentu perlu kita tingkatkan sehingga betul-betul dia menjadi bagian dalam pembangunan nasional, bahwa kebudayaan itu menjadi pembangunan nasional. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu ketika kita membina kuliner gitu ya, saya contohkan rendang itu, karena itu bagian dari budaya gitu, kapan dilakukannya. Rendang itu 1 kilo itu 4 kelapa Bapak Ibu, 4 kelapa digunakan. Di Jakarta ini kalau kita bina rumah makan Padang ada berapa gitu ya, itu berapa ekonomi yang berputar, itu baru di kelapanya gitu ya, 1 kilo ada 500 kilo sehari rendang dibuat, berapa perputaran ekonomi di bidang itu. Nah tentu pembinaan terhadap rumah makan itu jadi penting gitu ya, itu kita anggap dari bagian dari pengembangan kulinernya gitu. Belum makanan-makanan lain juga hadir di Jakarta berkaitan dengan kerak telur misalnya kalau Betawi gitu ya, berapa perputaran itu. Tentu hal-hal itu yang harus kita siapkan dari hulu sampai ke hilirnya. Kalau kita pengen makanan itu sangat enak, wisatawan merasakan sangat enak, tentu juga harus kualitasnya tinggi. Tentu kita butuh cabai yang nomor 1. Siapa yang tanam? Tentu Dinas Pertanian. Kita butuh kelapa yang baik. Siapa yang tanam? Dinas Pertanian. Kita butuh hewan yang baik, yang dagingnya bagus. Siapa? Itu Dinas Peternakan. Nah, keterkaitan itulah yang kita inginkan. Lalu kemudian siapa? Tentu harus ada maestronya biar enak rasanya sesuai dengan resep yang sudah diberikan. Ada maestro itu kita jaga, kita bina, kita beri penghargaan kepada mereka. Nah, ekosistem itu yang akan kita hidupkan melalui Undang-Undang Nomor 5 ini dan PP Nomor 87 ini. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit mengulang saja apa yang sudah disampaikan oleh pendahulu-pendahulu tentang pemajuan kebudayaan. Sekali lagi, DKI adalah cerminan bangsa kita. Tentu kita perlu melakukan pembinaan terhadap pemajuan kebudayaan dari DKI ini. Tidak saja mungkin hanya yang dari Betawi, tentu juga banyak budaya-budaya lain yang hadir di sini. Mungkin cerminannya kalau kita masuk Taman Mini itu beragam ada di sana. Itu ada Indonesia Mininya ada di sini gitu. Tentu itu yang kita kuatkan sehingga memang DKI menjadi kota yang inklusif, yang saling menghargai satu sama lain dan saling menguatkan dan menjadi kota yang sangat berbudaya. Itu saja, sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, atas perhatian tuan-tuan sekalian atas kesempatan ini. Saya akhiri, tinggilah tinggi pokok kelapa, merunduk ke tepi pohon jati, mari lestarikan warisan budaya untuk negeri Tanah Bestari. Demikian saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fitra atas paparan yang sangat luar biasa di siang hari ini. Tadi Bapak Fitra sudah menjelaskan mengenai ketentuan yang diatur dalam PP nomor 87 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan implementasinya bagi pemerintah daerah. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, akhir pekan pergi berwisata, memilih museum sebagai tujuan utama. Apresiasi tinggi kami haturkan pada narasumber dan peserta demi kemajuan dan kelestarian budaya kita bersama. Kepahlawanan Si Pitung menjadi sebuah legenda. Encang-encing Nyababe sering menceritakan. Kepada Bapak Fitra Arda, terima kasih banyak kami sampaikan. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, tibalah saatnya kita untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Tadi Ibu Irini sebelumnya sudah menjelaskan mengenai penetapan warisan budaya tak benda dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, yang dilanjutkan dengan Bapak Fitra Arda mengenai
ketentuan yang diatur dalam PP nomor 87 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan implementasinya bagi pemerintah daerah. Secara summary saya sampaikan bahwa tadi Ibu Irini menjelaskan bahwa kebudayaan itu bukan sebagai biaya atau cost, tapi sebagai investasi. Sementara Bapak Fitra melanjutkan juga dengan suatu summary yang sangat luar biasa, yaitu upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia dengan cara perlindungan, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyematan, dan publikasi. Dalam hal ini, kita semua mengetahui bersama bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi di tengah peradaban dunia. Untuk itu, perencanaan yang terpadu dan berakar pada kebutuhan masyarakat amat sangat diperlukan. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, tanpa berlama-lama, marilah kita berdiskusi. Saya tadi sudah banyak menyimak, ada banyak pertanyaan yang masuk. Untuk itu, pada sesi ini ada 3 penanya terlebih dahulu. Saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan pertama dari Rizka di SMAN 64. Izin bertanya kepada Ibu Irini, sampai dengan tahun 2021 terdapat 10.699 warisan budaya tak benda yang teridentifikasi. Namun baru 1.528 yang ditetapkan. Pertanyaannya, apakah ada syarat khusus suatu budaya dapat dikategorikan dalam WBTB? Dan pertanyaan kedua, bagaimana dengan situs-situs cagar budaya yang beralih fungsi? Apakah ada kemungkinan bisa diambil alih lagi oleh pemerintah? Kepada Ibu Irini, dipersilakan. Langsung ya, Mas. Baik, jadi gini, untuk sebuah warisan budaya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, tentunya mempunyai persyaratan-persyaratan. Nah, persyaratan ini tentunya diatur, di mana pertama sekali dilakukan adanya tim ahli warisan budaya tak benda. Nah, ini tim ahli ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau sekarang Mendikbudristek. Nah, kemudian ketentuan dari ketika kita mengusulkan suatu warisan budaya tak benda itu untuk ditetapkan, maka persyaratannya itu ada 4 hal yang paling penting. Yang pertama itu sudah terdaftar atau terregistrasi 1 tahun sebelumnya. Jadi kita kan ada, tadi saya sudah uraikan, sebenarnya kita kalau untuk inventarisasi warisan budaya tak benda ini kan sudah berlangsung malah mulai dari tahun 1976, walaupun yang mengurus atau yang mengampuh dari data-data ini ya berbeda-beda nomenklatur, berbeda kementeriannya, tapi intinya adalah yang mengurus kebudayaan. Hingga sampai dengan di tahun 2013 itu sudah ada data tentang inventarisasi, jadi udah ada websitenya pun, walaupun sekarang ya bisa dilihat di dalam websitenya. Jadi itu sudah ada, jadi yang 10.699 ini malah sudah masuk dalam data di Ditjen Kebudayaan. Nah, jadi kalaupun misalnya ada yang belum masuk, ketika misalnya mau diusulkan, itu ya nggak bisa, tetapi kita harus usulkan dulu, nanti untuk tahun berikutnya baru bisa dia masuk untuk sebagai pengusulan. Jadi data itu harus terinventarisasi. Gitu. Nah, kemudian karena kenapa? Kalau di dalam data, kalau sudah masuk ke dalam data inventarisasi, berarti kan data itu sudah terverifikasi, artinya mulai dari nama karya budaya atau warisan budayanya, kemudian di dalam itu juga ada nama lainnya atau persamaan namanya, gitu. Kemudian juga ada deskripsinya, dia itu sebagai deskripsi ini kan nantinya yang akan menentukan dia domainnya di mana. Gitu. Kemudian juga ada maestronya, nanti di dalam data inventarisasi itu sudah lengkap gitu. Jadi
kemudian juga sejarah singkatnya, keberadaannya di mana, misalnya wilayah geografisnya, seperti itu. Nah, kemudian data ini harus didukung lagi atau dikuatkan dengan kajian ilmiah atau kajian akademiknya, gitu. Supaya tentunya data yang terinventarisasi ini diperkuat lagi, bahwa secara kajian akademik kan berarti sandaran pada literatur ya, yang menguatkan tentang penulisan itu, bukti, maksudnya bukti dari warisan budaya tersebut. Kemudian ada foto-fotonya, gitu. Ada foto-foto. Foto-foto ini kondisi terakhir dari warisan budaya tersebut, gitu. Nah, untuk menguatkan lagi maka harus ada video atau audio visualnya dalam kondisi warisan budaya yang akan diusulkan itu dalam kondisi terakhir, gitu. Jadi ini sebenarnya yang 4 hal ini menjadi wajib, gitu, ketika warisan budaya tak benda itu akan ditetapkan. Nah, kemudian diusulkan oleh pemerintah provinsi sebagai pemerintah provinsi yang mengurus kebudayaan. Kenapa yang mengurus kebudayaan? Karena nomenklatur kebudayaan ini di tiap-tiap daerah itu bisa saja berbeda-beda, gitu. Jadi dalam hal ini kalau Provinsi DKI memang Dinas Kebudayaan, gitu. Tapi kalau di tempat lain juga ada yang pariwisata, kebudayaan, ada lain sebagainya. Jadi yang mengurus kebudayaan. Kemudian setelah diusulkan, itu diverifikasi lagi pengusulan itu oleh sekretariat atau sekretariat dari warisan budaya tak benda. Jadi ada di Direktorat Perlindungan Kebudayaan. Kemudian baru tim ahli itu bekerja. Nanti ada verifikasi ke lapangan untuk membuktikan dan juga untuk mengkonfirmasi lagi terhadap maestronya, seperti itu. Baru pada akhirnya ditetapkan oleh keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Baru dia dinamakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kalau dia nggak ditetapkan, apakah namanya nggak WBTB? Tetap WBTB, tetapi tentunya ketika dia punya sertifikat, sudah terregistrasi, punya SK, penetapan, punya sertifikat, maka tentunya inilah yang nantinya sudah terfilter, artinya ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang selanjutnya ketika itu akan diusulkan lagi ke yang lebih tinggi, yaitu sebagai warisan budaya tak benda dunia, seperti itu. Yang tentunya tetap diusung adalah oleh para komunitas, kayak gitu. Kemudian juga kalau misalnya situs cagar budaya yang sudah beralih fungsi, gitu. Nah, kalau ketika situs cagar budaya yang sudah beralih fungsi, berarti ini kan tidak ada, sebenarnya kalau dikatakan beralih fungsi, kalau ketika misalnya dia sudah ditetapkan, ya sudah ditetapkan melalui surat keputusan, apakah itu dari pemerintah kabupaten, apakah pemerintah provinsi, apalagi kalau misalnya oleh menteri, jadi sebagai cagar budaya nasional. Ini adalah tentunya udah pelanggaran hukum karena sudah melanggar dari ketentuan. Jadi kalau dikatakan beralih fungsi, mungkin barangkali yang belum ditetapkan seperti itu. Nah, kalau misalnya ada ditetapkan tapi belum beralih fungsi, maka pemerintah tentunya berhak untuk mengambil alih, berhak untuk mengembalikan kembali tentunya dari cagar budaya itu sebagai fungsinya dalam rangka tentunya upaya pelindungan dari cagar budaya tersebut. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Irini. Jadi untuk penetapan itu ada tim ahli ditetapkan oleh Mendikbudristek, kemudian ada beberapa tahapan, harus terregistrasi, terinventarisasi, terverifikasi, diusulkan oleh pemerintah daerah yang menaungi kebudayaan, dan lalu ditetapkan oleh Mendikbudristek. Dan kalau sudah beralih fungsi berarti sama dengan pelanggar aturan hukum ya Bu ya. Gitu kalau sudah ditetapkan. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Bapak Fitra Arda dari David di SMK Kehutanan Negeri Makassar. Wah, jauh sekali dari Makassar nih. Pertanyaannya, seiring dengan berjalannya waktu, tentu saja revolusi teknologi digital semakin maju dan meningkat.
sehingga menimbulkan berbagai tantangan dan hambatan yang harus kita siap hadapi di era milenial ini. Sebagai generasi muda penerus bangsa, bagaimanakah strategi yang efektif dan bisa dilaksanakan agar kedepannya bisa memotivasi kalangan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelindungan terhadap objek kebudayaan di Indonesia? Dan bagaimana cara menghadapi tantangan maupun hambatan yang ditimbulkan dari revolusi ini, yang apabila dibiarkan akan bisa mengancam eksistensi objek kebudayaan. Jadi pertanyaannya terkait dengan strategi dan cara atau upaya yang dilakukan. Baik, dipersilakan kepada Pak Fitra. Baik, ini dari Mas David ya, Mas dari ini jauh ini. Iya benar, Mas David ya. Di Makassar. Makassar ya, terima kasih ya pertanyaannya. Memang pada saat ini, tadi Pak Iwan juga menyinggung bagaimana derasnya informasi ya, teknologi informasi masuk ke semua areal gitu ya, semua wilayah gitu. Tapi sebetulnya itu bisa kita jadikan sebagai kekuatan. Nah, di dalam strategi kebudayaan, dalam strategi agenda strategis kita pun disebutkan bagaimana mempertemukan warisan budaya itu dengan teknologi informasi. Makanya sekarang ini tentu melalui anak-anak muda kita pengen sebetulnya kebudayaan itu atau objek maupun kebudayaan di dalamnya cagar budaya juga menjadi bagian yang bisa mereka pahami bersama-sama. Tentu salah satu langkahnya dalam beri ruang kepada generasi muda untuk ikut bersama-sama memajukan kebudayaan ini, memberi tempat kepada generasi muda. Tentu teknologi itu kita bisa gunakan untuk pemajuan tadi itu tentu sesuai dengan kaedah-kaedahnya gitu ya menurut saya. Bahkan itu bisa menguatkan informasi tentang OPK atau cagar budaya tadi. Ini kalau sangat salah pertanyaannya tentang itu ya kalau memang benar misalnya. Jadi sekarang ini kan banyak cara kita menyampaikan berbagai narasi tentang objek kebudayaan dan cagar budaya itu melalui teknologi informasi. Kita digitalkan, kita buat pameran-pameran yang berkaitan dengan menggunakan teknologi sehingga untuk memberi peningkatan pemahaman kepada masyarakat kita tentu melalui ini. Dan harapannya tentu salah satu yang dikembangkan di kita sekarang ini adalah kalau teknologi informasi itu digunakan untuk menyambungkan dengan warisan budaya. Misalnya sekarang ini bagaimana anak-anak muda ya kita bangun mereka bersama-sama membuat misalnya game tentang budaya tapi melalui game gitu ya, sehingga mereka juga ikut tertarik untuk itu. Lalu kemudian bagaimana misalnya koleksi-koleksi museum itu bisa berbicara menggunakan teknologi informasi. Tentu hal-hal itu yang mau kita kuatkan ke depan sehingga budaya kita tetap eksis, dia tidak kehilangan arah. Kemajuan itu tidak bisa kita hindari, tapi perlu pendekatan-pendekatannya. Makanya dalam rangka kalau menghindari efek negatifnya tentu sensor mandiri jadi penting gitu ya. Sekali lagi tentu ketahanan budaya dari masyarakat termasuk kita sendiri maupun keluarga bisa dikuatkan gitu, karena tanpa itu sangat sulit, kita tidak akan bisa membatasi hal-hal demikian gitu. Tentu kita selalu melakukan pendekatan-pendekatan khususnya tentu kepada generasi muda, bagaimana mereka juga ikut bersama-sama kita dalam membangun bangsa ini, karena mereka lah generasi emas ke depannya. Itu sudah terbukti melalui Kemah Budaya Kaum Muda itu terlihat betul bahwa mereka memang banyak menggunakan ide-ide baru berkaitan bagaimana pembangunan kebudayaan ke depan, bagaimana melestarikan kebudayaan, dan bagaimana dia tetap eksis di tengah masyarakat, bahkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Tentu itu yang kita berikan. Nah, selama ini barangkali ruang-ruang itu yang belum kita buka. Nah, melalui ruang-ruang untuk teman-teman anak-anak muda inilah ke depan menurut saya bisa menjadi bagian dalam menguatkan ketahanan budaya kita, dan banyak pengetahuan masa lalu yang belum kita terjemahkan, yang belum kita narasikan atau belum kita sampaikan kepada siapapun di bangsa kita ini yang sesungguhnya sangat dasar untuk kemajuan kita ke depan gitu ya. Tentu melalui pendekatan-pendekatan teknologi itu menjadi penting di satu sisi, dan di sisi lain tentu kita juga perlu memberikan pemahaman bahwa teknologi juga bisa, kalau salah menggunakan juga kita bisa jadi salah. Tentu dua hal itu yang perlu kita kuatkan, salah satunya tentu melalui keluarga, lalu kemudian sekolah dan masyarakat. Jadi menurut saya pada saat ini melalui di masa pandemi kemarin memaksa kita gitu untuk bersama-sama menggunakan kehidupan normal baru itu menggunakan teknologi gitu, tapi
di sisi lain ya kita melihat juga di bangsa-bangsa di luar itu sudah lama melakukan hal ini sebetulnya. Sementara kita kadang-kadang sangat dipaksa juga sebetulnya itu. Tapi saya yakin ke depan melalui kemajuan-kemajuan itu akan banyak hal positif yang kita dapatkan, karena di masa-masa saat ini orang yang kreatif itulah yang akan mendapat tempat gitu ya. Tentu melalui budaya juga bisa melakukan hal demikian. Itu barangkali kalau saya tidak salah tangkap pertanyaan dari Mas David. Mas Usman. Ya, baik. Terima kasih Pak Fitra. Jadi strateginya adalah mempertemukan warisan budaya atau objek pemajuan kebudayaan dengan teknologi informasi, kemudian memberikan ruang kepada anak-anak muda, generasi muda, agar supaya apa? Supaya budaya tetap eksis, namun tidak kehilangan arah. Sangat powerful sekali Pak kata-katanya tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Neni BPNB Kalimantan Barat. Izin bertanya untuk kedua narasumber. Dalam proses pencatatan warisan budaya tak benda, selama ini yang agak susah adalah mencari sumber-sumber kajian ilmiahnya. Apalagi sekarang para peneliti BPNB sudah pindah ke BRIN. Mungkin kedepannya akan semakin susah untuk mendapatkan hasil kajian mengenai objek pemajuan kebudayaan. Kepada kedua narasumber, bagaimana trik-trik untuk mendapatkan hasil kajian tentang objek pemajuan kebudayaan yang akan kita catatkan dan diusulkan sebagai warisan budaya tak benda tersebut. Terima kasih. Kepada Pak Fitra, dipersilakan bagaimana trik-triknya supaya hasil kajian tentang objek pemajuan kebudayaan bisa dilakukan. Baik. Pertama memang ada kebijakan ya, peneliti tidak boleh di direktorat teknis, dan itu pindah ke BRIN. Tapi itu tidak mengurangi kita untuk tetap melakukan berbagai kajian dan studi sebetulnya. Tapi kajiannya tidak murni seperti yang dilakukan BRIN ya. Lebih kepada penguatan kebijakan, itu masih bisa kita tetap lakukan. Tentu kajian-kajian melalui teman-teman pamong budaya yang ada di BPNB, BPCB juga bisa melakukan kajian-kajian itu untuk menguatkan. Bahkan dengan perguruan tinggi gitu ya. Masyarakat pun bisa membantu kita untuk itu. Lalu kemudian yang kedua, tentu perlu kita kerjasama dengan teman-teman di BRIN ya, yang untuk menguatkan kajian-kajian tentang itu. Bahkan sebetulnya kita sangat perlu kajian-kajian yang kemarin ketika pembukaan Pekan Kebudayaan Nasional, mungkin teman-teman semua juga menonton, Pak Presiden menyatakan bagaimana kita menerjemahkan pengetahuan masa lalu itu melalui pengetahuan modern sekarang, diilmiahkan, disaintiskan gitu ya. Misalnya dia jadi obat gitu ya, bagaimana pengetahuan masa lalu itu, misalnya kalau orang sakit panas, diajarkan dulu minum apa oleh dalam naskah-naskah kita, lalu diterjemahkan melalui pengetahuan farmasi barangkali itu, lalu kita patenkan. Hak kekayaan intelektualnya ada di sana gitu. Nah, arahnya ke sana ke depan. Bahkan di beberapa tempat di Cina itu sudah menjadi bagian dalam pengobatan yang ada di rumah-rumah sakit mereka. Di kita kan mungkin masih belum ya, tapi itu akan kita lakukan juga ke depan. Bagaimana mungkin kita perlu kerjasama dengan IDI, dengan LIPI gitu ya, dengan dokter pengembang obat tradisional, sehingga mereka juga bisa melakukan itu. Jadi sekali lagi untuk kajian untuk warisan budaya tak benda ini tentu kita perlu kerjasama dengan lembaga lain. Di samping sebetulnya kita juga masih bisa melakukan yang sifatnya adalah menguatkan untuk kebijakannya gitu ya, untuk kebijakan misalnya kalau penelitian tentang bagaimana pengetahuan tradisional kaitan dengan pewarna alam gitu, kita melakukan kajiannya juga bisa. Masih ada nggak misalnya buah yang warna kuning itu bisa untuk batik yang warna kuning misalnya, itu bisa kita lakukan tentu dengan teman-teman kita peneliti yang masih sisa ya, bukan peneliti sekarang yang namanya pemong budaya yang ada di BPNB, tentu juga bisa kerjasama dengan pusat-pusat kajian, pusat-pusat penelitian yang ada di luar sana gitu untuk menguatkan itu semua. Jadi sekali lagi tidak hanya tugas kita, tentu juga banyak lembaga lain yang berkaitan dengan itu, sehingga objek pemajuan kebudayaan itu bisa kita berdayakan, diberdayakan itu untuk berbagai kepentingan. Jadi sekali lagi tentu kita melihatnya ke dalam 4 ekosistem tadi itu, dimulai perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, sampai kepada pembinaannya. Nah, 4 hal itu rangkaiannya tentu ada di kantor-kantor pemerintah yang saya sebutkan, di dinas-dinas juga ada, tentu juga di lembaga budaya di masyarakatnya, di lembaga perguruan tinggi, tentu juga berkaitan, tentu juga ada di komunitas-komunitas yang bergiat di bidang itu. Menurut saya sih itu bisa salah satu langkah yang kita lakukan ke depan dalam penguatannya. Itu Mas Hasman. Baik, terima kasih Pak Fitra. Jadi
mindsetnya diubah ya Pak ya. Yang tadinya peneliti menjadi pemangku budaya, tujuan untuk penguatan kebijakan, bekerja sama tidak hanya dengan para peneliti saja, bahkan lintas instansi, melibatkan akademisi, melibatkan masyarakat juga, dan tidak lupa dengan pesan dari Presiden terkait dengan menerjemahkan masa lalu ke pengetahuan di masa kini. Baik, terima kasih Pak Fitra. Selanjutnya kepada Bu Irini, bagaimana trik-triknya menurut Ibu terkait dengan pertanyaan dari peserta tadi? Iya, terima dipersilakan, kasih Mbak Neni ini mantan ini peneliti BPND Kalbar kali. Saya beberapa waktu lalu juga kebetulan mewakili ini, izin juga Pak Ses, saya beberapa waktu lalu kan mewakili Pak Dirjen untuk menerima hasil kajian dari pusat Puslit Arkenas ya. Nah, ternyata setiap tahun Puslit Arkenas itu kan memberikan naskah hasil kajian yang dilakukan oleh para peneliti di Puslit Arkenas. Nah, kenapa diberikan ke Direktorat Pelindungan? Karena apa yang dilakukan oleh teman-teman di Puslit Arkenas itu karena berhubungan dengan kearkeologian, pasti kaitannya langsung dengan Direktorat Pelindungan Kebudayaan atau dulu PCBM barangkali. Jadi adalah kelanjutan dari kajian itu kan upaya tentunya untuk melakukan pelestarian dalam hal ini apakah pemeliharaan cagar budayanya atau melakukan tindak lanjut dari rekomendasi dari hasil kajian tersebut, apakah tindakan penyelamatan, apakah memang pemugaran dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika itu juga saya sempat karena ada sesi juga untuk menyampaikan, saya termasuk juga menyampaikan Pak Ses bahwa kedepannya karena memang nantinya teman-teman di BPNB ini yang sebagai peneliti-peneliti yang intangible gitu, yang mengurusin penelitian nilai budaya gitu. Ya berarti kan BRIN nanti mau di bawah apa itu nanti tentunya yang penting di dalam BRIN itu sendiri barangkali nanti di dalamnya ada apakah UPT atau bagian bidang seperti itu harus memberi ruang gitu kepada teman-teman yang peneliti yang melakukan penelitian objek pemajuan kebudayaan atau nilai budayanya seperti itu. Nah, tentu saja apa yang disampaikan oleh Pak Sesdijen tadi bahwa memang benar kalau kita bicara tentang kajian itu kan bisa dilakukan oleh siapapun gitu, oleh teman-teman pamong budaya juga termasuk gitu. Apalagi kalau misalnya kerjasama dengan perguruan tinggi gitu. Kemudian komunitas atau lembaga-lembaga yang melakukan riset kan bisa saja gitu. Nah, tapi juga dalam hal ini ketika kita bicara tentang fungsionalisasi person gitu, seorang yang fungsional berarti kan dia bisa melakukan kerjasama gitu untuk melakukan bekerja sama dengan berbagai lembaga termasuk dalam hal ini mungkin masih tetap artinya BPNB-nya sendiri atau dinasnya ataupun dinas lah saya katakan dinas ya, dinas itu yang mengusulkan untuk penetapan WBTB itu tentunya bisa bekerja sama dengan para peneliti, termasuk peneliti-peneliti yang udah di bawah BRIN, peneliti-peneliti yang BPNB di bawah BRIN. Ya artinya apa, Mbak Neni? Pastinya saya yakinlah teman-teman peneliti-peneliti yang senior ini juga sudah punya jaringan kerja ya, baik ke Pemda, ke Bapeda gitu. Jadi saya kira ini juga salah satu trik ya, gitu. Artinya ketika kita bicara tentang kefungsionalan kita ya berarti kita memang artinya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu bukan hanya kita bersandar pada program kegiatan-kegiatan yang sudah ada atau ditetapkan di lembaga tempat kita bernaung, tetapi kerjasama itu kan bisa dilakukan di luar itu tanpa tentunya meninggalkan tugas utama kita. Saya kira itu sih tambahan dari saya, yang selebihnya udah cukup banyak, saya kira udah cukup inilah dari Pak Ses tadi. Terima kasih Pak Usman. Ya, terima kasih Bu Irini. Jadi kita harus bersama-sama bersinergi, bekerja sama, membuka ruang-ruang yang besar untuk para peneliti agar supaya objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya tak benda kita atau warisan budaya kita tetap bisa ada kajiannya. Terima kasih banyak Ibu. Untuk selanjutnya kepada peserta webinar jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah disediakan oleh panitia pada kolom chat. Selanjutnya, bagi peserta yang ingin bertanya,
dipersilakan untuk raise hand, nanti dipersilakan juga untuk menanyakan langsung kepada narasumber kita. Ada Bapak Fitra Arda dan ada Ibu Irini sebagai narasumber yang siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kepada peserta dipersilakan untuk raise hand dan menanyakan kepada para narasumber. Ya, sudah ada yang raise hand dari SMAN 18 Esther Pareang. Ya, kepada Ibu Esther, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat. Mungkin ini bukan sebuah pertanyaan ya, tapi barangkali lebih kepada curahan hati, mungkin curhat. Jujur, kadang hati saya merasa miris gitu loh. Ketika setiap saat, bahkan kadang dalam 10 kali dalam satu hari, bertemu dengan pengamen yang menggunakan ondel-ondel. Nah, menurut saya ondel-ondel ini adalah sebuah kebudayaan lokal, ya, kearifan lokal yang menurut saya mestinya dihargai dan dipentaskan pada saat-saat tertentu, misalnya apakah pada hari ulang tahun daerah atau pada penyambutan tamu atau acara-acara besar lainnya. Itu menurut pemahaman saya. Tetapi kok setiap saat, setiap waktu, tidak beberapa kali melangkah, kadang satu kali jalan ketemu beberapa yang mengamen menggunakan ondel-ondel ini. Pertanyaan saya, apakah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar bisa, maksud saya, lebih menghargai hasil budaya ini, tidak kemudian difungsikan sebagai apa ya, alat untuk mengamen gitu, maksud saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Esther atas pertanyaannya, ungkapan hati, dan juga ini mewakili kita semua ya, bagaimana supaya ondel-ondel atau warisan budaya kita yang lain itu bisa dihargai dan dilestarikan, tidak difungsikan sebagaimana mestinya gitu, difungsikan sebagaimana mestinya. Ya, baik, kepada Ibu Irini dipersilakan untuk merespon pertanyaan dari Bu Esther terkait dengan upaya yang dilakukan. Usman. Sama Bu Esther, saya pun curhat juga gitu kan. Ya, kenapa sih ondel-ondel aja? Saya melihat ini adalah satu kekeliruan besar gitu ya. Orang menerjemahkan tentang suatu warisan budaya atau ikon budaya. Nah, pastinya itu kan ketika ondel-ondel itu dijadikan sebagai objek, ya mohon maaf untuk minta-minta gitu. Ini kan malah menjatuhkan marwah dari budaya sendiri gitu. Nah, siapa yang melakukan? Ini tentunya harus kita lihat lagi. Apakah ketidaktahuan atau memang ya salah kaprahnya ketika dianggap itu menjadi satu hal yang menarik sehingga orang bisa iba gitu dengan dia mengamen menggunakan ondel-ondel gitu sebagai sarananya. Nah, makanya saya kira betul kalau ada upaya ya dari Pemda DKI untuk melarang ondel-ondel itu dijadikan sebagai sarana ya untuk sarana mengamen atau minta-minta gitu kasarnya ya, berkeliaran di kota di Jakarta. Nah, khususnya di Jakarta Pusat tuh kalau saya lihat. Nah, ini kan satu hal yang salah kaprah gitu. Nah, tentu saja ini keprihatinan kita gitu. Bukan hanya berarti ini harus dibenahi oleh Pemda DKI, tetapi juga harus meningkatkan upaya-upaya memberikan pemahaman terhadap
bagaimana sih tentunya kita memelihara kebudayaan kita ini. Dalam konteks ini misalnya ondel-ondel sebagai salah satu dari objek pemajuan kebudayaan. Ini barangkali di dalam ondel-ondel itu juga bukan hanya sekedar seni dari konteks bendanya sebagai ondel-ondel, tapi makna-makna filosofi lain yang terkandung dalam ondel-ondel itu juga harus diberikan pemahamannya ke masyarakat. Nah, upaya-upaya inilah yang tentunya secara bersama baik pemerintah DKI, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI, maupun tentunya kalau kita bicara tentang amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, apalagi tentang strategi pemajuan kebudayaan, kita harus memberikan ruang terhadap seniman-seniman ini. Jadi supaya jangan salah kaprah itu dibawa ke jalanan seperti itu. Jadi saya kira tentu banyak hal lah ya, selain sosialisasi juga tadi saya katakan memberikan ruang ekspresi berbudaya, berkesenian untuk para seniman. Jadi jangan itu sekali lagi, tapi yang paling penting adalah memberi ketegasan bahwa pelarangan terhadap penyalahgunaan dari ondel-ondel ini. Saya kira itu, Pak Usman, karena banyak banget yang raisen. Ya, baik. Terima kasih Bu Irini. Ya, memang karena diskusinya ini sangat luar biasa ya, sangat menarik gitu, jadi banyak yang resen. Kemudian kepada Pak Fitra, mungkin ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menghargai warisan budaya kita, salah satunya ondel-ondel. Ya, itu kan realita yang kita lihat di Jakarta gitu ya. Sebetulnya makanya keluarnya undang pemajuan itu dalam tata kelola itu. Tadi Pak Iwan juga sampaikan ada pengawasan tentang itu. Yang penting kita beri ruang kepada anak-anak itu. Mereka mau menggunakan saya itu sudah prestasi sebetulnya. Tapi dengan cara yang benar tentunya gitu ya. Itu yang akan kita lakukan melalui tata kelolanya ke depan. Dan itu tidak hanya ondel-ondel. Misalnya ada angklung, ada apa. Dan itu yang harus kita atasi, mereka kan mencari makan lah istilahnya gitu ya. Dan mereka beralasan itu ketika saya berwawancara dengan mereka ya, ketika misalnya dulu ada di pas Car Free Day gitu kan, banyak anak-anak muda. Kami punya komunitas Pak. Ya dalam rangka itu sebetulnya kami cari uang untuk penguatan komunitas. Ada juga berpikiran begitu. Tapi di sisi lain kita juga lihat. Nah sekali lagi tentu tata kelola yang kita perbaiki itu mulai dari pelindungan, pengembangan, penguatan, pembinaan gitu. Tentu itu satu rangkaian tidak bisa terlepaskan. Kalaupun dia tampil di jalan, tidak masalah juga, medianya di jalan. Kalau taman yang namanya taman budaya itu ya tidak ada ruang juga sebetulnya. Tapi mungkin penempatannya itu yang perlu kita pikirkan ya, sehingga dia ujungnya tidak hanya sekadar minta-minta, tapi betul-betul melahirkan seniman-seniman yang berkaitan dengan ondel-ondelnya itu, gitu kan. Di situ yang mungkin kurang tepat ya dilihat oleh beberapa tempat gitu. Dan tidak hanya itu ya, banyak juga saya lihat itu ya kalau di TV kita gitu. Kadang-kadang dia menggunakan pakaian tradisional tapi dengan semaunya gitu. Kadang kopiahnya dimainin apa gitu, itu juga penghinaan sih menurut saya sih, itu salah juga gitu. Artinya hal itu yang perlu kita lihat depan tata kelolanya gitu. Jadi sekali lagi tentu melalui kita akan ada institut seniman jalanan ya, itu kita dekati mereka bagaimana tata kelola itu bisa dilakukan dengan anak-anak ini gitu. Jadi sekali lagi tentu peran pemerintah, peran masyarakat, peran dari para komunitas seni, peran dari pemerintah daerah tentu juga jadi sangat penting gitu ya, bahwa itu juga masyarakat yang sedang mencari sesuatu, tentu kita perlu mencari jalan keluarnya gitu ya, kan itu sama saja dengan beberapa kegiatan-kegiatan lain ya. Sekali lagi memang kita kalau dibilang prihatin mungkin bisa kita katakan begitu, tapi di sisi lain mungkin kita perlu rangkul anak-anak seperti itu dan mereka menggunakan media-media itu ya, kebetulan aja ondel-ondel gitu ya. Kalau ada juga mungkin menggunakan medianya ya boneka atau kayak manusia silver gitu ya. Sekali lagi tentu hal-hal itu yang mau kita kuatkan ke depan dalam tata kelola sekali lagi, sehingga dia betul-betul memiliki marwahnya sesuai dengan substansi awalnya. Tentu melalui mereka sebetulnya tangan-tangan mereka kita juga bisa mengambil waktu untuk bagaimana mereka ikut melestarikan kebudayaan mereka sendiri gitu. Jadi mungkin dengan caranya gitu lagi, tapi strategi itu perlu kita kuatkan ke depan. Tentu tidak kami perintah saja, tentu kehadiran masyarakat juga penting ya, menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang bergiat di bidang itu yang kebetulan menggunakan ondel-ondel untuk mencari tambahan hidupnya gitu. Itu mungkin sedikit dari saya, Mas Usman. Ya, baik, terima kasih Pak Fitra. Jadi secara
upaya yang bisa dilakukan antara lain dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi, kemudian memberikan ruang, memperbaiki tata kelolanya, bahkan nanti kita buatkan suatu aturan untuk melarang. Seperti itu ya Pak tadi. Ya, baik, terima kasih Pak Fitra dan Bu Rini. Terima kasih juga Bu Esther atas pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi, kami berikan kesempatan kepada Ibu Lucy Susanti dari Dikbud Maluku Utara. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Lucy Susanti. Ibu Lucy Susanti dari Dikbud Maluku. Ya, Ibu Lucy Susanti dari Dikbud Maluku Utara, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Mohon izin untuk di-unmute dulu, Bu. Mohon izin, Ibu masih di-mute. Mohon izin, Ibu Lucy masih di... Terkunci di panitia kali, Mas Usman, atau gimana? Nggak bisa buka beda kali. Ya, panitia, kami mohon untuk dibantu. Oke, Ibu Lucy masih di mute. Mbak Betsy atau Mbak Eva mungkin bisa dibantu. Ibu Lucy masih di mute. Baik, Ibu Lucy mungkin bisa mengetikkan di kolom chat, nanti bisa kami bacakan pertanyaannya, Ibu. Ya, ini sudah di-unmute, Ibu. Mungkin bisa langsung. Silakan, Ibu. Mungkin Ibu bisa dilepas dulu headset-nya, Ibu. Baik, di kolom chat Ibu Lucy sudah memberikan pertanyaannya. Selamat siang, saya Lucy dari Dikbud Maluku Utara. Terkait dengan syarat kajian ilmiah atau naskah akademik karya budaya memiliki sistematika khusus. Apakah memiliki sistematika khusus? Jika ada, dapat di-share agar dapat memenuhi syarat kajian ilmiah yang ditentukan. Jadi saya ulang sekali lagi pertanyaan dari Ibu Lucy dari Dikbud Maluku Utara. Terkait dengan syarat kajian ilmiah atau naskah akademik karya budaya, apakah memiliki sistematika khusus? Jika ada, dapat di-share agar dapat memenuhi syarat kajian ilmiah yang ditentukan. Kepada Ibu Irini dipersilakan untuk merespon pertanyaan dari Ibu. Singkat aja, Mas Usman. Jadi saya kira kalau untuk sistematikanya, kita nggak menentukan sistematikanya. Tapi yang jelas ketika bicara tentang kajian ilmiah, pastinya mempunyai sistematika, baik kerangka teori, kan seperti itu. Dan juga
tentunya harus menjawab secara analisis dan juga bersandarkan kepada teori-teori dan juga dengan menyandingkannya terhadap apa yang ditemukan di lapangan. Nah, kenapa? Karena pastinya ini kan untuk menunjukkan bahwa ini benar gitu, apa yang ada di dalam warisan budaya tak benda yang ingin diajukan ini kebenarannya itu terbukti gitu. Karena nantinya apa? Karena kan ketika sudah dimasukkan sebagai bahan usulan kan akan harus ada terverifikasi gitu. Nah, kalau terverifikasi ini kan rujukannya adalah memverifikasinya, maksudnya memverifikasinya kan juga berdasarkan dari rekomendasi ataupun hasil dari kajian ilmiah tersebut gitu. Nah, cuma yang paling penting adalah ketika karya budaya atau warisan budaya ini diusulkan, dilengkapi dengan kajian ilmiahnya, ini harus benar-benar sebagai kajian yang berdasarkan kepada kebutuhannya untuk maksudnya gini, kajian itu benar-benar berdasarkan pada pendekatan kebudayaan. Kenapa? Contohnya ya, walaupun tidak menutup kemungkinan, pastinya itu bisa lintas disiplin ilmu gitu. Contohnya kadang-kadang yang sering terjadi adalah ketika bicara tentang kuliner gitu. Masih sangat terbatas kajian tentang kuliner Nusantara atau kuliner daerah-daerah yang akan diajukan sebagai warisan budaya tak benda yang udah terinventarisasi. Nah, ketika diusulkan terus mau melengkapi hasil kajiannya, jadi banyaknya itu justru kajian-kajian yang secara substansif itu tidak menggambarkan secara utuh dari perspektif budayanya kuliner tersebut, misalnya dari aspek filosofinya, kegunaannya, keberlangsungan, kemudian kenapa sih harus dia disajikan misalnya terkait tentu dengan filosofinya. Justru kajian-kajian yang kadang-kadang sebagai pendamping dari pengusulan ini sering yang terjadi adalah karena memang banyak justru di misalnya kalau misalnya bicara tentang pengawetan makanan gitu, pengawetan makanan itu justru kajiannya itu banyak, atau misalnya kandungan ini makanan itu kontennya itu malah lebih banyak kajiannya tentang gizi dan tentang pengawetan dari aspek kimianya gitu. Jadi memang kebetulan ya secara gamblang kebetulan penelitian-penelitian yang dilakukan seperti ini misalnya dari Fakultas MIPA, Kimia, atau misalnya Fakultas Kesehatan, Masyarakat, Ilmu Gizi, dan lain-lain. Jadi sehingga itu tidak menjawab gitu. Nah, ini yang penting. Makanya memang sekali lagi justru kajian tentang makanan tradisional ini masih sangat terbatas ketika untuk melengkapi pengusulan sebagai warisan budaya tak benda. Jadi sekali lagi sistematikanya itu baik di tim ahli maupun Direktorat Pelindungan tidak mengeluarkan untuk masalah sistematikanya. Demikian Pak Usman. Ya, terima kasih Bu Irini. Kepada Pak Fitra dipersilakan untuk memberikan tanggapan terkait dengan sistematika kajian. Barangkali cukup ya disampaikan Bu Irini tadi ya. Sebetulnya dengan pendampingan dari teman-teman UPT waktu itu dan Dinas juga sudah memberikan arahan sebetulnya kaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap itu, karena itu nanti akan juga dikaji lebih lanjut oleh tim ahli kan. Tapi sekali lagi tentu penelitian kajian itu berkaitan dengan substansi yang akan kita ajukan. Intinya itu sebetulnya tentu melalui berbagai sistematika ilmiah pasti menggunakan itu. Tentu di Direktorat Pelindungan yang apa yang disampaikan Bu Irini tadi itu mungkin sudah menjadi bagian dari jawaban itu, Mas Usman. Ya, terima kasih Pak Fitra. Dari kedua narasumber tadi dapat kita simpulkan bahwa hasil temuan dan teori itu perlu disandingkan untuk membuktikan kebenaran dari hasil kajian tersebut.
dan pendekatan kebudayaan itu tidak menutup kemungkinan untuk lintas disiplin ilmu. Terima kasih banyak kepada Pak Fitra dan Ibu Irini atas responnya. Baik, dengan berakhirnya penjelasan dari kedua narasumber tadi, maka berakhirlah webinar kita. Ada 3 catatan penting dalam webinar ini. Yang pertama, kebudayaan merupakan sebuah investasi pembangunan nasional Indonesia, bukan sebagai kos atau biaya. Kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan berkontribusi kepada peradaban dunia. Kedua, perlunya perencanaan terpadu dan berakar pada kebutuhan masyarakat melalui 4P, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dan yang terakhir, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas masyarakat amat sangat diperlukan dalam upaya memajukan kebudayaan Indonesia. Dengan berakhirnya kesimpulan tersebut, maka berakhir pula webinar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta, kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan pantun. Senang rasanya melihat wajah peserta berseri-seri. Meskipun berjauhan, semua tetap memberikan sumbangsih. Saya, Usman Manor, pamit undur diri. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Tak terasa waktu jua yang memisahkan kita. Banyak ilmu yang kita sudah dapatkan. Kepada Neng Awaliyah Rizka dan panitia, saya kembalikan. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Pembahasan Fitra. yang sangat luar biasa, menarik sekali ya. Terima kasih kepada Bapak Manor, selaku moderator, dan juga terima kasih kepada para narasumber, Pak Fitra, Ibu Irini. Sebelum berakhirnya acara selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama, karena hari ini adalah hari yang bersejarah dan kebetulan masih banyak peserta yang standby di sini. Boleh dibuka kameranya dan diberikan senyum terbaiknya. Mohon panitia untuk dibantu screenshot. Boleh dipakai background-nya. Silakan Ibu Betsy. Saya mulai dari lembar pertama ya Bapak Ibu. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Next, lembar kedua. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Kita lanjut, masih ada 10 lembar nih. Lembar yang ketiga. 1, 2, 3. Lanjut, lembar yang keempat. 1, 2, 3. Lembar kelima. 1, 2, 3. Lembar yang keenam. 1, 2, 3. Next, lembar ketujuh. 1, 2, 3. Lembar ke-8. 1, 2, 3. Lembar ke-9. Silakan membuka kameranya. 1, 2, 3. Dan lembar ke-10. Silakan membuka kameranya. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mungkin kameranya bisa di-off kembali. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat diimplementasikan. Lidah berfungsi untuk mengecap. Organ terkait adalah syaraf. Kalau ada salah berucap, tangan menutup meminta maaf.
Saya Aulia Rizka Safitri, Wakil 2 Putri Duta Museum DKI Jakarta, mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengisi absen, wabarakatuh. mohon dapat mengisi absen. Waalaikumsalam. Oh, suaminya kan Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Panitia semuanya. Bapak narasumber, terima kasih. Terima kasih. Hasrat hati hanya sekedar bertanya, mengapa wajahmu selalu berbeda, sehingga lenyap keindahan ku rasa. Mungkinkah kiranya gerangan sebabnya? Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali. Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali. Pandangan matamu bercahaya, seakan kini jauh berbeda, menyiapkan sakwa sangka serta cemburu, hilangkan pikiran yang tiada menentu, sehingga lenyap keindahan ku rasa. Mungkinkah kiranya gerangan sebabnya? Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali. Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali. Pandangan matamu bercahaya, seakan kini jauh berbeda, menyiapkan sakwa sangka serta cemburu, hilangkan pikiran yang tiada menentu, sehingga lenyap keindahan ku rasa. Mungkinkah kiranya gerangan sebabnya?
sakwa sangka serta cemburu, hilangkan pikiran yang tiada menentu, sehingga lenyap keindahan ku rasa. Mungkinkah kiranya gerangan sebabnya? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah.